Bab 646. Begitu kata-kata ini diucapkan, ruangan itu langsung menjadi sunyi. Lalu, wajah Zhang Jingjing menjadi gelap. Kelancangan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengutuk ayahku. Zhou Yu melirik Zhang Jingjing. Ha! Peringatan Yu Kaiping tidak salah, wanita ini memang memiliki temperamen yang berapi-api. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, mungkin hanya aku yang bisa menyelamatkan ayahmu. Kamu bertanya aku ini apa? Yan Kaining mengerutkan kening dan menegur. Saat pertama kali melihat pemuda ini, saya merasa ada yang aneh pada dirinya. Tanpa kuduga, dia jauh lebih dari itu. Aku curiga dia punya motif tersembunyi untuk menyelinap ke sini. Petik 2. Zhou Yu dibawa ke sini oleh Yu Kaiping, dan dimarahi seperti ini, wajahnya pun tidak terlihat bagus. Akan tetapi, pada saat ini, ia hanya dapat mencoba untuk meredakan keadaan. Kalian berdua, tolong tenang, tenang. Saya telah menyaksikan sendiri keterampilan medis Zhou Yu, saya dapat menjamin Anda, sama sekali tidak ada masalah. Yan Kaining mendengus dingin. Paman Yu, apakah maksudmu ada masalah dengan ahli yang aku undang? Tidak, aku tidak bermaksud. Tepat saat Yu Kaiping hendak menjelaskan, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Iya benar sekali. Orang tua ini memang punya masalah. Tentu saja, saya tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa orang yang membawanya ke sini juga punya masalah. Perkataan Zhou Yu hampir merupakan konfrontasi langsung dengan Yan Kaining. Yu Kaiping merasa ingin mati. Dia benar-benar merasa ingin menangis tanpa air mata. Ini seperti menyalakan tong mesiu. Benar saja, sebelum Yan Kaining sempat berbicara, Zhang Jingjing meledak dalam kemarahan. Aku mengizinkanmu masuk ke rumahku demi Paman Yu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memfitnah Kaining, keluar sekarang juga, atau jangan salahkan aku jika ada yang mematahkan kakimu dan mengusirmu. Melihat suasana tiba-tiba berubah dan amarah Zhang Jingjing meledak, Yu Kaiping menguatkan dirinya dan mencoba menengahi. Jingjing, Tuan Muda Yan, harap tenang. Kemudian, dia menoleh dan menatap Zhou Yu, memberi isyarat agar dia tidak berbicara lagi. Zhou Yu berkata dengan lemah. Paman Yu, aku datang ke sini karena menghormatimu. Aku sudah mengatakan semua yang seharusnya aku katakan, aku sudah melakukan yang terbaik. Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat itulah Zhang Zeng yang tadinya diam, tiba-tiba mulai berbicara. Zhou muda, tunggu sebentar. Ketika Zhang Zeng berbicara, semua orang tertegun sejenak. Wajah Zhang Jingjing berubah. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Kamu tidak mungkin percaya anak muda yang sombong ini. Ini sungguh tidak sopan terhadap Kaining. Zhang Zeng melotot ke arah putrinya yang seperti orang kehilangan jiwa sejak ia mulai berkencan, bahkan tidak punya sopan santun. Dengan satu tatapan tajam, meskipun Zhang Jingjing masih marah, dia tidak berani berbicara lebih jauh. Zhou Yu berhenti, berbalik, dan menatap Zhang Zeng, tetap diam. Tatapan mata Zhang Zeng sangat dalam. Sebagai kepala daerah, berpengalaman dan bijaksana, dia jarang salah dalam menilai orang. Meskipun Zhou Yu masih muda, jika diamati lebih dekat, ada sifat yang tenang dan tenteram dalam dirinya yang jarang ditemukan pada orang muda seusianya kecuali mereka memiliki keterampilan yang luar biasa. Di sisi lain, pacar putrinya, Yan Kaining, meskipun berwibawa dan terhormat penampilannya, memiliki jiwa yang gelisah dan mata yang suram, jelas memperlihatkan fasad yang tidak seperti kelihatannya. Namun, karena identitas Yan Kaining adalah tuan muda keluarga Yan, keluarga terkemuka di Haizu, kesalahan dalam menangani situasi dapat memicu banyak reaksi berantai, jadi dia tidak terlalu banyak campur tangan. Namun, sebagai gubernur provinsi, pendekatan yang paling sering ia gunakan dalam pekerjaan sehari-hari adalah menerima berbagai pendapat, termasuk tentang penyakitnya sendiri. Maka, setelah mengamati reaksi dari semua pihak, ia akhirnya angkat bicara. Zhou Yu diundang oleh Yu Tua, yang telah menjadi teman baik saya selama bertahun-tahun, dan saya harus memberinya muka. Kaining, aku rasa kamu seharusnya bisa memahami itu. Mendengar Zhang Zeng mengatakan ini, Yan Kaining terdiam. Namun, dia masih agak enggan berkata. Paman Zhang, saya hanya khawatir Anda, yang baru saja pulih dari penyakit serius, mungkin akan tersinggung oleh pemuda sombong ini, dan itu akan menjadi kerugian besar. Zhang Zeng terkekeh. Tidak masalah. Kemudian, dia melihat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, pertama-tama aku ingin meminta maaf atas kata-kata tidak sopan putriku tadi. Ayah. Mendengar ini, Zhang Jingjing langsung menjadi cemas. Zhang Zeng mengerutkan kening, dan Zhang Jingjing dengan enggan menutup mulutnya. Zhang Zeng menatap Zhou Yu lagi. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Orang bodoh tidak bersalah. Kamu. Zhang Jingjing hampir meledak karena marah. Pemuda ini berani sekali mencapnya bodoh. Zhang Zeng, tidak peduli, terkekeh. Zhou Yu,
Kamu baru saja mengatakan tubuhku tidak akan bertahan seminggu, atas dasar apa? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Dasarnya adalah obat saya. Saya telah menemui banyak orang yang terjangkit sihir, dan apakah sihir di tubuh Anda sudah teratasi atau belum, saya mungkin masih bisa menilainya. Mungkin. Zhang Zeng tersenyum dan berkata. Namun, baru kemarin saya terbaring di tempat tidur, dan hari ini, setelah dirawat oleh Guru Jiang, saya merasa benar-benar pulih dan tidak merasa sakit sama sekali. Itu hanya membuktikan bahwa orang tua ini sangat ahli dalam menipu dan menyembunyikan kebenaran. Pendeta Tao di samping Zhang Zeng, ekspresinya menjadi gelap, dengan marah berkata. Berani sekali kau. Beraninya kau menghina orang senior sepertiku di depan umum. Zhou Yu mendongak dan terkekeh pelan. Bukankah kamu seorang pendeta Tao senior, lalu, kenapa kamu tidak punya sedikit pun toleransi? Atau, apakah aku menyentuh bagian yang sakit? Kamu. Ekspresi pendeta Tao itu berubah gelap. Gelap, tatapannya dingin tertuju pada Zhou Yu, sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Zhang Zeng sepenuhnya mengamati reaksi pendeta tua itu. Dia menatap Zhou Yu, tatapannya dalam, lalu perlahan berkata. Zhou Yu, ini sepenuhnya dugaan. Tuan Jiang adalah tamu kehormatan saya, dan saya tidak akan membiarkan dia menjadi sasaran kecurigaan yang tidak berdasar atau bahkan cedera verbal di sini. Petik 2. Zhou Yu mendesah dalam hati. Benar saja, inilah artinya menjadi seorang gubernur. Pernyataan ini, di satu sisi, membela reputasi Guru Jiang, dan di sisi lain, secara terselubung memberitahu dia bahwa jika ada kecurigaan, bukti kuat harus diajukan. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya perlu memeriksa untuk mengetahui situasi spesifiknya. Zhang Zeng mengangguk. Bisakah kamu memeriksanya sekarang? Ayah. Zhang Jingjing menjadi cemas. Bagaimana kau bisa membiarkan pemuda tadi kenal ini memeriksamu? Bagaimana kalau dia? Zhang Zeng melambaikan tangannya. Saya percaya pada karakter Yu tua. Zhou Yu, silakan lanjutkan. Bab 647 saya tidak menemukan masalahnya. Pada saat itu, semua mata di ruangan itu terfokus pada Zhou Yu. Terutama Yu Keiping, yang merasa napasnya hampir terhenti. Dia mengundang Zhou Yu hari ini dengan niat baik, tidak pernah menduga hal-hal akan berkembang sampai sejauh ini. Sekarang, pikirannya benar-benar kacau. Menemukan masalah dengan Zhou Yu bukanlah kabar baik. Namun jika dia tidak dapat menemukan masalahnya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Pikiran untuk menyinggung gubernur dan keluarga Yan dari Haizu secara bersamaan membuatnya, orang terkaya di Haizu, takut tidak akan ada hari baik lagi baginya. Namun, Zhou Yu tampak acuh tak acuh saat mendekati Zhang Zeng. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan Zhang Zeng. Pada saat itu, ruangan itu berubah menjadi sunyi senyap. Meskipun Zhou Yu tidak memperhatikan ekspresi semua orang, sentuhan ilahi-nya dapat dengan jelas merasakan emosi orang-orang di sekitarnya. Yang lainnya satu hal, tetapi Yan Kaining berbeda. Matanya dipenuhi dengan dinginnya es dan ejekan. Sekitar 3 menit kemudian, Zhou Yu menarik tangannya. Zhang Zeng bertanya, temanku Zhou, bagaimana situasinya? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Saya tidak mendeteksi adanya masalah. Mendengar ini, semua orang tercengang. Saat berikutnya, Yan Kaining tidak bisa menunggu dan langsung menuduh. Paman Zhang, bukankah sudah kubilang, anak ini punya motif tersembunyi dan sengaja membuat masalah. Tidak masalah jika dia bicara omong kosong, tapi Taois Jiang adalah tokoh yang sangat dihormati di Sekte Tao, dan anak ini di rumahmu mencurigainya tanpa dasar. Jika kabar ini tersebar, seluruh komunitas Tao akan menaruh dendam padamu. Petik 2. Wajah Zhang Zeng menjadi gelap, karena Yan Kaining menggunakan seluruh komunitas Tao untuk menekannya. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini. Namun yang lebih mengecewakannya adalah Zhou Yu. Dia mengira Zhou Yu memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun sekarang tampaknya dia salah menilai. Zhang Zeng hendak berbicara, namun Zhou Yu berbicara lagi. Dia menatap Yan Kaining dan berkata dengan ringan. Kenapa terburu-buru? Saat saya bilang saya tidak mendeteksi adanya masalah, itu artinya kemampuan saya tidak memadai. Bukan berarti tubuh Gubernur Zhang tidak bermasalah, dan bukan berarti saya tidak punya metode lain. Petik 2. Zhang Jingjing tidak dapat menahan diri lagi. Zhou Yu bukan saja gagal mendeteksi masalah apapun, ia bahkan tanpa malu-malu menghina pacarnya. Zhang Jingjing segera memarahi. Aku memberimu waktu 10 detik. Keluar. Kalau tidak,
aku akan memanggil seseorang untuk mematahkan kakimu dan melemparmu keluar sekarang juga. Yu Kaiping menjadi panik sekarang. Situasinya telah berkembang ke skenario terakhir yang ingin dihadapinya, dia telah berhasil menyinggung dua tokoh kuat sekaligus. Dia buru-buru menarik lengan Zhou Yu. Zhou Yu, ayo pergi dulu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Dia menatap Zhang Zeng dan berkata dengan tenang. Fakta bahwa saya tidak mendeteksi adanya masalah hanya mengarah pada satu kemungkinan, bahwa teknik sihir lawan jauh melampaui teknik saya sendiri. Sayangnya, saya tidak ahli dalam ilmu sihir. Petik 2. Sekarang, saya punya metode lain yang pasti berhasil. Apakah kamu ingin mencobanya? Zhang Zeng menatap Zhou Yu, tatapannya tampaknya mampu menembus hati seseorang. Zhou Yu tidak menghindari tatapan itu, dan mata mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Zhang Zeng berbicara. Zhou, ini kesempatan terakhirmu. Jika Anda tidak dapat menemukan masalahnya, Anda harus membayar harganya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Taoist Jiang dan yang lainnya. Petik 2. Sudut mulut Zhou Yu melengkung ke atas. Cukup adil. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Ganjin yang mengerikan meledak dari tubuh Zhou Yu. Dia melesat ke arah Taoist Jiang. Tidak seorang pun menyangka Zhou Yu berani mendekati tamu Zhang Zeng di rumahnya. Untuk sesaat, semua orang terlalu terkejut untuk bereaksi. Namun Taoist Jiang bereaksi. Dia berteriak, anak kurang ajar. Taoist Jiang menyerang dengan jubahnya dan menyerang dengan telapak tangannya, mencoba menghalangi serangan Zhou Yu. Bang! Suara yang teredam. Tinju bertemu telapak tangan. Taoist Jiang menggerutu, tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam dinding di belakangnya, menimbulkan beberapa retakan. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas masuk ke kamar Zhang Zeng. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya yang kekar dengan ekspresi gelap, yang berteriak. Berhenti. Dalam sekejap, aura menakutkan meletus, menyapu ke arah Zhou Yu dan Taoist Jiang. Aura ini telah mencapai tingkat Saint Realm. Itulah kehadiran alam suci yang dirasakan Zhou Yu saat memasukinya. Namun, Zhou Yu tidak menghiraukannya. Menahan diri menghadapi tekanan alam suci, dia langsung muncul di hadapan Taoist Jiang, dan dengan tangan secepat kilat, dia mencengkeram tenggorokannya dan diikuti dengan tendangan. Retakan. Kaki Taoist Jiang patah dalam sekejap. Taoist Jiang berteriak, berlutut tak berdaya di samping Zhou Yu. Baru pada saat itulah Yu Kaiping, Zhang Jingjing, dan yang lainnya tersadar dari keterkejutan mereka. Yu Kaiping ketakutan setengah mati. Ia tidak pernah menduga Zhou Yu akan begitu berani dan kejam hingga memukuli Taoist Jiang, pria yang telah menyembuhkan Zhang Zeng dan menjadi penyelamat hidupnya. Yu Kaiping merasakan dunia berputar di sekelilingnya, tubuhnya melemah, dan dia hampir pingsan saat itu juga. Zhang Jingjing dan Yan Kaining keduanya sangat marah. Zhang Jingjing meraung. Paman Liu, bertindaklah, bunuh dia. Paman Liu, master alam suci yang bertugas melindungi Zhang Zeng. Akan tetapi, pada saat itu, dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Bentrokan aura yang cepat beberapa saat yang lalu mengguncangnya dalam-dalam, pemuda di hadapannya ini tidak sesederhana yang terlihat. Terlebih lagi, Zhou Yu berada tepat di belakang Zhang Zeng, terlalu dekat hingga membuatnya merasa nyaman. Jika ia memukul terlalu ringan, mungkin tidak ada pengaruhnya. Namun jika dia memukul terlalu keras dan melukai Zhang Zeng, itu akan menjadi masalah. Beruntungnya, dia dapat merasakan bahwa Zhou Yu tampaknya tidak menaruh dendam terhadap Zhang Zeng. Terbebani oleh kekhawatiran ini, dia hanya bisa melotot dan menggonggong. Zhou, sebaiknya Anda pahami konsekuensi dari mengambil tindakan di sini. Berhentilah sekarang juga, dan aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis. Meninggalkan. Tidak terburu-buru. Dia menoleh ke Zhang Zeng. Gubernur Zhang, saya punya metode yang memaksa seseorang untuk mengatakan kebenaran. Anda ingin bukti, kan? Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Petik 2. Sambil berkata demikian, Zhou Yu mengeluarkan 3 jarum perak. Taoist Jiang langsung panik. Dia berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi Zhou Yu bersikap tegas. Dengan ayunan tangannya, 3 jarum perak langsung menusuk bagian atas kepala Taoist Jiang. Detik berikutnya, Taoist Jiang berhenti meronta, tatapan matanya perlahan menjadi kosong. Bab 648. Terungkap. Melihat Zhou Yu melakukan tindakan kejam terhadap pendeta sungai, Yan Kaining sangat marah. Paman Zhang, aku telah berusaha keras dan membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang pendeta Tao sungai ke sini. Aku tidak menyangka dia akan dipermalukan seperti ini di hadapanmu. Sepertinya Paman Zhang sama sekali tidak menganggap serius keluarga Yan. Kalau begitu, aku pergi saja. Wajah Yan Kaining dipenuhi amarah, dan dia hendak pergi. Namun, cahaya dingin melintas di kedalaman mata Zhang Zeng. Dia berkata sambil tersenyum pura-pura. Kaining, jangan terburu-buru.
Karena situasinya sudah seperti ini, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada keluarga Yan, tunggu sebentar. Begitu Zhang Zeng selesai berbicara, Liu Bo sedikit mengangkat kepalanya, dan ahli di belakangnya menghalangi jalan keluar Yan Kaining. Ekspresi wajah Yan Kaining berubah, dan ekspresi panik terpancar di matanya. Namun, Jingjing gagal memahami pentingnya hal ini, melihat ayahnya sendiri mendorong Yan Kaining sampai sejauh ini, dia pun menangis. Mata Jingjing memerah, dan dia melotot marah ke arah Zhang Zeng. Ayah, aku sangat kecewa padamu. Kaining telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyembuhkanmu, namun kini kau membalas kebaikannya dengan permusuhan. Sambil berkata demikian, Zhang Jingjing bergerak mendekati Yan Kaining, berdiri di sampingnya. Ayah, jika ayah tidak memberikan penjelasan yang memuaskanku hari ini, aku tidak akan pernah memaafkan ayah seumur hidupku. Mata Zhang Zeng berkedut, putrinya ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apapun, malah melirik Liu Bo sebentar. Liu Bo mengangguk, mengerti maksudnya. Setelah itu, Zhang Zeng melihat ke arah Zhou Yu. Ini kesempatan terakhirmu. Zhou Yu bersikap tenang dan kalem, dia menundukkan kepalanya menatap sang Taois sungai. Apa sebenarnya yang terjadi dengan penyakit Gubernur Zhang? Ceritakan semuanya padaku. Sang Taois sungai, tertegun, secara mekanis mulai berbicara. Saya bertindak atas perintah kepala keluarga Yan. Pernyataan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah Yan Kaining berubah drastis, dan dia langsung berteriak. Omong kosong. Orang ini pasti telah mengutak-atik sesuatu secara diam-diam. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Zhang Zeng menatapnya dengan tajam, dan tatapan itu membuat Yan Kaining menelan sisa kata-katanya. Pendeta Tao Sungai melanjutkan. 3 tahun yang lalu, kepala keluarga Yan menggunakan koneksinya untuk menemukan saya dan membahas masalah ini secara rahasia. Dia memintaku untuk menanamkan sihir ke dalam tubuh Zhang Zeng agar dia sakit parah dan perlahan-lahan melemahkan tekadnya, mengubahnya sepenuhnya menjadi boneka yang patuh untuk membantu keluarga Yan mendapatkan kendali penuh atas Haisu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Setahu saya, setelah sihir ditanamkan, tidak ada lagi yang perlu dilakukan, jadi apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Sang Taois sungai berkata dengan kosong. Keluarga Yan ingin memuji hasil kontrol selama 2 tahun terakhir, jadi mereka meminta Yan Kaining dan saya untuk bekerja sama, berencana agar saya mengendalikan Zhang Zeng agar Jingjing setuju menikahi Yan Kaining. Jika disetujui, hal ini akan membuktikan efektivitas pengendalian selama 2 tahun terakhir, sehingga memudahkan rencana keluarga Yan selanjutnya. Pengungkapan ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Terutama Jingjing, yang beberapa detik lalu menitikkan air mata dan merasa kesal terhadap pacarnya. Detik berikutnya, dia tertegun. Dengan tidak percaya, dia berbalik menatap Yan Kaining. Apakah semua ini benar? Pada saat ini, wajah Yan Kaining berubah sangat jelek. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi melakukan upaya apapun untuk membela diri. Menatap Jingjing di depannya, pandangan sinis terpancar di mata Yan Kaining, lalu dia cepat-cepat mengulurkan tangan, mencoba mencengkeram leher Jingjing. Tepat saat ia hampir berhasil, Liu Bo mulai bergerak. Dia melayangkan pukulan ke udara. Gang Jin yang tangguh langsung mengirim Yan Kaining terbang. Puff! Yan Kaining memuntahkan darah, terpental mundur dan jatuh terbanting keras ke tanah, hampir kehilangan kesadaran. Sementara itu, Zhang Jingjing diselamatkan oleh Paman Liu. Paman Liu mendengus dingin. Jika Gubernur Zhang tidak mengingatkanku tadi, aku tidak akan menyadari bahwa kamu, nak, punya niat jahat. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, ekspresi Zhang Jingjing sudah mati rasa. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Yan Kaining begitu baik padanya, memberinya banyak kenangan indah, menyentuh hatinya, dan membuatnya bahagia. Apakah semua ini palsu? Dia merasa seolah-olah langit runtuh. Pada saat ini, Zhou Yu melanjutkan. Saya baru saja memeriksa tubuh Gubernur Zhang dan samar-samar merasakan sihir yang Anda tanamkan di dekat lengan kanannya, tetapi saya tidak dapat menemukan keberadaan sihir itu. Mengapa demikian? Jiang Daoren berkata dengan hampa. Itu teknik rahasia yang kudapatkan secara tidak sengaja. Teknik ini dapat sepenuhnya menyatukan racun penyihir ke dalam daging dan darah, bahkan tidak terdeteksi oleh seorang Master Saint Realm. Petik 2. Tidak heran dia tidak dapat menemukan kejanggalan apapun dalam tubuh Zhang Zeng saat ini. Jadi itulah alasannya. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Zhou Yu menanyakan pertanyaan terakhir. Jiang Daoren berkata dengan hampa. Teknik rahasia yang saya peroleh hanya memiliki metode untuk menerapkannya, bukan untuk menghapusnya. Untuk menghilangkannya, kita harus membuangnya seluruhnya. Zhou Yu mengangguk lalu menatap ke arah Zhang Zeng. Gubernur Zhang, apakah ada pertanyaan lain? Zhang Zeng menggelengkan kepalanya. Zhou Yu segera mencabut 3 jarum perak dari kepalanya. Jiang Daoren gemetar seluruh tubuhnya, dan tak lama kemudian, ia kembali jernih.
Setelah sadar kembali, wajahnya berubah pucat. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia segera menjalankan teknik gerakannya dan berlari keluar. Kecepatannya sedemikian rupa sehingga Zhou Yu pun menyadarinya. Zhou Yu memuji dalam hati. Taois tua ini masih punya beberapa trik di balik lengan bajunya. Akan tetapi, dia tidak melakukan tindakan apapun, sebaliknya, dia memasang ekspresi seperti orang yang sedang menonton drama. Tepat saat Taois tua itu sampai di pintu, dia merasakan Gang Jin yang mengerikan melaju ke arahnya. Wajah Jiang Daoren berubah drastis, dan saat menoleh, dia melihat bahwa orang yang melakukan gerakan itu adalah seorang pria dari alam suci. Itu Paman Liu. Pada saat ini, Paman Liu juga memendam banyak amarah di hatinya. Dia, sebagai pengawal Zhang Zheng, tidak tahu bahwa anak didiknya telah disihir secara diam-diam, yang merupakan tamparan keras di wajahnya. Oleh karena itu, menghadapi dalang ini, dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Bam! Sebuah pukulan melayang dan Jiang Daoren terpental, darah muncrat dari mulutnya. Pukulan ini menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Jiang Daoren, jika tidak mati, kini lumpuh. Setelah melakukan semua ini, Paman Liu melihat ke arah Zhang Zheng. Zhang tua, apa yang harus dilakukan terhadap orang ini? Mata Zhang Zheng dipenuhi dengan rasa dingin. Bawa dia keluar, tangani dia. Paman Liu segera melambaikan tangannya, menyuruh seseorang menyeret Jiang Daoren keluar. Kemudian, Paman Liu menoleh ke Yan Kaining. Dan dia. Bab 649. Sebuah jalan. Wajah Zhang Zheng tetap tenang, tetapi siapapun dapat merasakan kemarahan yang membuncah di balik ketenangannya. Selain mendekati putriku, apalagi yang diminta keluarga Yan darimu? Yan Kaining merasa seakan-akan sedang diawasi oleh seekor binatang buas yang besar, wajahnya menjadi pucat pasi karena ketakutan. Aku tidak tahu. Keluarga menugaskanku untuk menipu Zhang Jingjing, sebagai cara untuk menguji pendeta Jiang. Mengenai hal-hal lainnya, keluarga tidak memberitahu saya, dan mereka tidak akan memberitahu saya. Bayangan gelap melintas di mata Zhang Zheng. Dia tahu bahwa Yan Kaining tidak berbohong. Sebagai gubernur Haizu, dia sangat akrab dengan keluarga terkemukanya. Keluarga Yan mencapai status mereka saat ini berkat pendekatan mereka yang sangat hati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan, termasuk urusan mereka dengannya. Kemungkinan besar Yan Kaining hanya pion untuk menguji keadaan, dan tidak tahu banyak. Bawa dia pergi. Zhang Zheng tidak bertanya apa-apa lagi. Saat itu, Zhou Yu tiba-tiba angkat bicara. Tunggu sebentar. Zhang Zheng menoleh menatap Zhou Yu dengan ekspresi bingung. Zhou Yu berkata, aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Yan Kaining. Keluarga Yan Anda baru-baru ini mengirim orang ke kota provinsi Qinzhou, menargetkan Divine Touch Pharmaceuticals. Apa tujuanmu? Yan Kaining memendam kebencian terhadap Zhou Yu tetapi tidak berani menunjukkannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Apakah kau ingin aku mengulangi metode yang baru saja kugunakan pada pendeta Jiang untukmu? Yan Kaining gemetar ketakutan, memohon sambil menangis. Saya benar-benar tidak tahu. Tindakan keluarga Yan selalu dikendalikan oleh kepala keluarga. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing, dan dilarang membocorkan informasi satu sama lain. Pelanggar akan dihukum berat berdasarkan peraturan keluarga. Aku hanya bertanggung jawab atas masalah di sini. Saya benar-benar tidak tahu tentang hal lainnya. Zhou Yu, menggunakan sentuhan ilahi, merasakan bahwa meskipun Yan Kaining merasa sangat benci padanya, dia tidak berbohong. Tampaknya mereka harus mulai mencari tempat lain untuk masalah ini. Zhou Yu memberi isyarat dengan tangannya. Kalau begitu, bawa dia pergi. Liu Bo menatap Zhang Zheng. Zhang tua, haruskah kita membuangnya, atau? Mendengar ini, Yan Kaining hampir pingsan karena ketakutan, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Zhang Jingjing juga gemetar, tetapi dia tidak berbicara. Dia hanya memejamkan matanya diam-diam, air mata mengalir dari sudut matanya. Zhang Zheng melirik putrinya, lalu menatap Yan Kaining dengan wajah muram, berkata dengan dingin. Aku akan membiarkanmu kembali. Mundurlah dan beritahu keluarga Yan bahwa karena mereka telah memilih untuk memulai perang, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Selama aku masih hidup 1 hari lagi, keluarga Yan tidak akan pernah berpikir untuk membuat kemajuan apapun di Haizu. Apalagi bercita-cita untuk mendominasinya. Setelah berbicara, Zhang Zheng melambaikan tangannya, dan Liu Bo segera menyeret Yan Kaining keluar. Setelah Yan Kaining dibawa pergi, Zhang Jingjing mendekati Zhang Zheng. Dia berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh. Ayah, maafkan aku, ini semua salahku karena telah merepotkanmu. Zhang Zheng dengan cepat membantu putrinya berdiri, berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Itu bukan salahmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah aku karena tidak memberimu cukup perhatian dan perawatan setiap hari. Petik 2. Zhang Jingjing tiba-tiba teringat sesuatu.
Dia bergegas menghampiri Zhou Yu, matanya berkaca-kaca, dan menatapnya. Zhou, maafkan aku karena bersikap kasar padamu sebelumnya dan karena salah paham padamu. Petik 2. Saya minta maaf padamu. Tetapi, ayahku masih belum sembuh dari sihir yang ada dalam dirinya. Tolong bantu dia, selamatkan ayahku. Petik 2. Berdebar. Zhang Jingjing benar-benar berlutut tepat di depan Zhou Yu. Zhou Yu terkejut. Wanita yang sangat mudah marah ini telah melakukan tindakan yang benar-benar mengejutkannya. Pada saat itu, Liu Bo juga maju ke depan. Pakar alam suci ini membungkuk dalam-dalam. Tuan Muda Zhou, tolong bantu saya. Melihat ini, Yu Kaiping juga bergegas maju. Dia menatap Zhou Yu dengan wajah penuh harap. Zhou Yu, kamu pasti punya caranya, kan? Dihadapkan dengan tatapan memohon semua orang, Zhou Yu mendesah. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Zhang Jingjing berdiri. Kemudian, dia menatap Zhang Zeng. Gubernur Zhang, saya punya cara, tapi proses ini akan sangat menyakitkan. Zhang Zeng tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Zhou, aku, Zhang Zeng, merangkak keluar dari tumpukan mayat saat aku masih muda, sedikit rasa sakit tidak masalah bagiku. Baiklah, Gubernur Zhang, izinkan saya menjelaskan rencana perawatannya terlebih dahulu. Sebenarnya cukup sederhana. Karena racun sihir itu berada di dekat lengan kananmu dan sudah menyatu sepenuhnya dengan daging dan darahmu, untuk menghilangkannya, kita perlu mengeluarkan semua daging dan darah dari lengan kananmu. Petik 2. Mendengar ini, senyum di wajah Zhang Zeng langsung membeku. Semua orang lainnya juga tercengang. Itu, memikirkannya saja sudah membuat orang bergidik. Zhang Jingjing menjadi semakin pucat karena ketakutan. Apakah tidak ada jalan lain? Zhou Yu mengangkat bahu. Jika kita bisa menemukan ahli sihir di atas alam suci, pasti akan ada metode yang lebih mudah. Namun, mengingat kondisi Gubernur Zhang saat ini, saya khawatir hal itu tidak dapat ditunda selama beberapa hari. Jika kita menunda-nunda dan ilmu sihir menyebar, maka... Zhou Yu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti. Zhang Zeng menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhou Yu. Kalau begitu, silakan lanjutkan, Tuan Muda Zhou. Mulai. Bab 650 Perawatan. Zhou Yu mengangguk dan kemudian mengambil pisau buah dari meja, siap untuk memulai. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apakah ini? Mulai sekarang. Bukankah ini terlalu gegabah? Zhang Jingjing bergegas maju dan menghalangi Zhou Yu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Zhou Yu bingung. Kamu memulainya begitu saja. Saya mungkin bukan dokter, tetapi saya tahu bahwa operasi membutuhkan peralatan profesional. Alat-alat harus disterilkan, dan plasma disiapkan jika terjadi pendarahan hebat, katanya. Kamu tidak menyiapkan apapun, dan kamu akan memulai dengan pisau buah ini. Zhang Jingjing bertanya dengan cemas. Zhou Yu berkata dengan tenang. Pertama, dokter biasa tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Kedua, saya bukan dokter biasa. Terakhir, adegan yang akan terjadi mungkin sedikit berdarah. Siapapun yang tidak tahan, bisa pergi terlebih dahulu. Petik 2. Zhang Jingjing begitu marah hingga dia terbelalak lebar. Pada saat ini, Zhang Zeng angkat bicara. Jingjing, kalian semua keluar. Karena aku sudah setuju untuk membiarkan Zhou Yu merawatku, aku akan mempercayainya sepenuhnya. Petik 2. Zhang Zeng juga memiliki keraguan, tetapi dia mengerti satu hal, ada beberapa orang dan peristiwa luar biasa di dunia ini yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dia yakin Zhou Yu tidak akan menyakitinya. Wajah Zhang Jingjing berubah, dan dia menggertakkan giginya. Aku tidak akan pergi. Saya ingin menonton. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia melangkah mundur. Zhou Yu tidak berkata banyak lagi dan memulai prosedur. Dia mengambil pisau buah dan dengan santai membuat dua sayatan di bahu kanan Zhang Zeng, dengan mudah mengiris pakaiannya dan memperlihatkan seluruh lengannya. Penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun telah menggerogoti lengan Zhang Zeng, hingga kini hanya tersisa kulit dan tulang. Zhou Yu mengaktifkan Netherfire True Ki miliknya, dan dalam sekejap, pisau buah di tangannya berubah menjadi merah membara, seperti besi panas. Melihat ini, Zhang Jingjing dan yang lainnya memasang ekspresi terkejut. Bagaimana dia melakukannya? Hanya mata Paman Liu yang memperlihatkan sedikit gerakan. Ki sejati api neter. Jelas, Zhou Yu berlatih penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki. Dia menatap Zhou Yu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, pemuda itu telah melampaui harapannya. Saat semua orang menyaksikan dengan takjub, Zhou Yu mengingatkan. Gubernur Zhang, kita mulai sekarang. Bersabarlah. Setelah berkata demikian, Zhou Yu menusukkan pisaunya ke lengan kanan Zhang Zeng. Ses. Terdengar suara yang membakar. Wajah Zhang Zeng tiba-tiba berubah, keringat bercucuran di dahinya, namun dia mengatupkan giginya dan tidak bersuara. Zhou Yu mengangguk dalam hati tanda setuju.
Gubernur ini memang memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Sebaliknya, Zhang Jingjing gemetar saat menyaksikan kejadian itu, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan penderitaan yang dialami ayahnya saat itu. Paman Liu mendekati Zhang Jingjing. "Jingjing, kenapa kamu tidak pergi dan menunggu di luar?" sarannya. Zhang Jingjing menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku ingin tinggal di sini." Paman Liu terdiam, tidak lagi berusaha membujuknya. Sementara itu, Zhou Yu membuat beberapa sayatan di dalam daging lengan Zhang Zheng dengan pisau panas, ekspresinya sangat terfokus seolah-olah mencari sesuatu. Setelah beberapa sayatan, pisau di tangan Zhou Yu berpindah dari otot bisep ke lengan bawah. Luka berwarna merah darah sepanjang hampir 30 cm itu sungguh mengerikan untuk dilihat. Saat itu, secercah cahaya tajam melintas di mata Zhou Yu. Sambil berteriak dingin, Zhou Yu segera membuat beberapa sayatan lagi lalu mengangkat bilah pedangnya. Sepotong besar daging terpotong. Zhang Zheng tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Yu Kaiping, Zhang Jingjing, dan penonton lainnya belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan, hampir pingsan. Namun Zhou Yu, setelah menepis potongan daging itu, kemudian melayangkan serangan telapak tangan ke udara. Nether Fire Truki berubah menjadi ular api, yang langsung membakar daging. Yang mengejutkan orang-orang adalah setelah dagingnya dibakar, yang tersisa hanyalah karapas hitam seukuran kuku. Zhou Yu memanggil Paman Liu. "Ambil botol giok dan taruh benda ini di dalamnya, lalu kubur dalam-dalam di bawah tanah." Paman Liu segera mengangguk. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk melakukan apa yang dikatakan Zhou Yu. Sekarang, lengan Zhang Zheng tampak mengerikan, tidak hanya dengan luka terbuka yang mengerikan tetapi juga dengan tulang yang terekspos di mana dagingnya telah terkelupas. Penderitaan seperti itu tak tertahankan bagi orang normal. Meski begitu, selain teriakan tunggal itu, Zhang Zheng tidak mengeluarkan suara apapun. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Ketahanan seperti itu, bahkan Zhou Yu pun mengaguminya. Memang, dia muncul dari tumpukan orang mati. Pada saat itu, Zhou Yu mencengkeram pergelangan tangan Zhang Zheng, dan ki sejati kayu Yi perlahan mengalir ke tubuh Zhang Zheng. Detik berikutnya, semua orang tertegun dan terdiam. Luka di lengan Zhang Zheng mulai menumbuhkan daging segar yang terlihat dengan mata telanjang, dan sembuh perlahan. Zhang Jingjing menutup mulutnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Bahkan Paman Liu menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya saat dia menatap Zhou Yu. Sebagai seorang ahli Sein Realm, dia tahu betul apa arti pemandangan ini. Pria muda ini, sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, Zhang Zheng sendiri tidak percaya. Sebagai gubernur, ia telah melihat banyak hal yang berada di luar jangkauan orang biasa, tetapi pemandangan di hadapannya berada di luar pemahamannya. Dia menatap Zhou Yu dengan kaget. Tidak heran Yu Kaiping terus memanggilnya Dokter Ilahi, kekagumannya terhadap Zhou Yu memang beralasan. Jika terserah padanya, sebutan Dokter Ilahi merupakan pernyataan yang meremehkan bagi Zhou Yu, metodenya sungguh ajaib. Di tengah keterkejutan semua orang, kurang dari 10 menit berlalu sebelum lengan Zhang Zheng pulih sepenuhnya. Meski tampaknya sederhana, prosesnya jauh dari mudah. Beruntungnya, Zhang Zheng hanyalah orang biasa. Jika dia adalah seorang seniman bela diri, bahkan yang berada pada tingkat alam transformasi Qi, Zhou Yu tidak akan mungkin mencapai hal ini. Karena tubuh seorang seniman bela diri diperkuat dengan kekuatan, meregenerasi tulang dari daging akan membutuhkan kemampuan melampaui alam suci untuk bisa melakukannya. "Sudah selesai, Gubernur Zhang, masalah Anda sudah sepenuhnya teratasi," kata Zhou Yu. Dia menghela napas panjang, melepaskan pergelangan tangan Zhang Zheng, dan menyeka keringat di dahinya. Bab 651. Menghalangi jalan. Zhang Zheng menyentuh lengan kanannya dan kemudian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke arah Zhou Yu. "Zhou, hari ini, kamu benar-benar membuka mataku. Anda memang layak menyandang gelar Dokter Ilahi." Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Mengenai masalah perawatan Anda, saya harap Anda, Gubernur Zhang, akan merahasiakannya. Mohon jangan dipublikasikan." Zhang Zheng tampak tertegun sejenak tetapi dia segera mengerti. Jika keterampilan ajaib Zhou Yu diketahui banyak orang, hal itu pasti akan mengundang ketamakan yang tidak diinginkan. Dia mengangguk dan berkata, setelah berbicara, dia melihat ke arah Liu Bo dan Zhang Jingjing. "Liu, Jingjing, kita harus merahasiakan kejadian hari ini." Liu Bo segera mengangguk. Zhang Jingjing juga mengangguk. "Ayah, aku mengerti." Setelah berbicara, dia mendekati Zhou Yu, matanya terbelalak saat menatapnya. "Penampilan memang bisa menipu. Aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa. Mulai sekarang di Haizu, Nona akan mendukungmu. Ngomong-ngomong, di mana ponselmu?" "Untuk apa? Berikan saja ponselmu padaku." Zhang Jingjing memutar matanya ke arahnya. Zhou Yu terkekeh kecut, gadis ini cukup familiar.
Dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhang Jingjing. Zhang Jingjing mengambil telepon itu, memainkannya sebentar, lalu menyerahkannya kembali kepada Zhou Yu. Nomorku, aku simpan untukmu. Mulai sekarang, di Haizu, jika Anda mengalami masalah, hubungi saja saya. Tidak ada yang tidak bisa saya tangani. Meskipun aku tidak bisa mengatasinya, ayahku bisa. Zhang Jingjing berkata dengan tegas. Namun, mengingat statusnya, kata-katanya tidaklah berlebihan. Zhang Zeng, yang menyaksikan sambil tersenyum, tidak menghentikannya. Jauh dari menghentikannya, sejujurnya, dia cukup mengagumi pemuda ini, Zhou, dan bahkan merasa tergoda untuk menikahkan putrinya dengannya. Namun, sebagai seorang gubernur, dia sangat bijaksana dalam tindakannya. Tanpa memahami situasi, dia tidak akan sembarangan mencari jodoh. Zhou, Jingjing benar. Di masa depan, kalian anak muda harus lebih sering berhubungan. Petik 2. Yu Kaiping tampak gembira saat ini. Hari ini, emosinya bagaikan roller coaster, naik turun secara dramatis, kondisi jantungnya hampir kambuh, tetapi untungnya, hasilnya adalah penyebab kegembiraan yang besar. Zhang Tua, hari ini, kita harus minum beberapa minuman, kan? Tentu saja. Zhang Zeng tertawa terbahak-bahak. Dia segera menyuruh seseorang menyiapkan makanan. Selama makan ini, Zhou Yu merasakan apa yang dimaksud dengan kompleksitas hubungan manusia. Sebagai seorang gubernur, keterampilan Zhang Zeng dalam berurusan dengan orang-orang dan memahami motivasi mereka memang tak tertandingi. Selama makan, Zhang Zeng mendekatkan dirinya dengan Zhou Yu hanya dalam beberapa patah kata. Setelah minum beberapa gelas, cara mereka menyapa satu sama lain berubah. Zhang Zeng memanggilnya, Yu kecil, sementara Zhou Yu memanggil Zhang Zeng dengan sebutan Paman Zhang. Tentu saja, Yu Kaiping juga berperan dalam hal ini. Zhou Yu tidak keberatan dengan hal ini. Setelah makan malam, Zhou Yu dan Yu Kaiping mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Zeng dan kembali ke hotel. Dalam perjalanan pulang, kegembiraan Yu Kaiping masih tersisa. Sambil mengemudi, dia mengenang proses Zhou Yu merawat Zhang Zeng, dipenuhi rasa kagum. Tapi saat itu, ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, beberapa suara keras mesin menderu dengan cepat mendekat dari kejauhan. Dalam sekejap, 3 Range Rover mengejar dari belakang, dengan ahli mengawal mobil Yu Kaiping di tengah. Wajah Yu Kaiping berubah. Tidak bagus, sepertinya orang-orang ini ada di sini untuk kita. Zhou Yu menyipitkan matanya dan melirik ketiga mobil itu sebelum berkata dengan ringan. Paman Yu, tidak apa-apa, kamu bisa memarkir mobilnya. Yu Kaiping ragu sejenak, tetapi memikirkan keterampilan Zhou Yu, dia menarik napas dalam-dalam dan memarkir mobil. Begitu mobil Yu Kaiping berhenti, 3 mobil di sekitarnya juga berhenti, dan pintunya terbuka. Lebih dari 10 orang turun dan dengan cepat mengepung mobil Yu Kaiping. Zhou Yu berkata pada Yu Kaiping, Paman Yu, tetaplah di dalam mobil. Aku akan turun dan melihatnya. Petik 2. Setelah berbicara, Zhou Yu mendorong pintu mobil hingga terbuka dan keluar. Pada saat itu, orang banyak di belakang memberi jalan. Seorang pria parubaya, ditemani 3 orang tua, melangkah masuk. Pria parubaya itu menyipitkan matanya, menilai Zhou Yu, lalu berkata dengan dingin. Apakah kamu Zhou Yu? Zhou Yu juga melirik pria itu dan merasa dia tampak agak familiar. Siapa kamu? Ekspresi pria itu menjadi gelap saat dia menjawab. Keluarga He Tianyu. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Tidak heran dia tampak familiar, pria ini agak mirip He Liang. Apakah kamu ayah He Liang? He Tianyu mendengus dingin. Kau tahu, itu sudah cukup bagus. Berani sekali kau, berani mematahkan kaki anakku. Apakah menurutmu keluarga He terbuat dari tanah liat? Berlututlah segera, bersujud, dan akui kesalahanmu. Kalau begitu, ikutlah aku ke rumah sakit dan biarkan anakku melampiaskan amarahnya padamu. Jika kau cukup beruntung untuk bertahan hidup, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, Yu Kaiping bergegas keluar dari mobil. Dia melotot ke arah He Tianyu. He Tianyu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Biarkan aku katakan padamu, Zhou Yu adalah tamu kehormatanku, jangan berani bertindak gegabah. He Tianyu menatap tajam lalu mengejek. Yu tua. Tidak menyangka akan melihatmu di sini. Apa? Kau akan membela pemuda ini? Aku akui, kamu memang kaya raya dan bisnismu lumayan, tapi apakah menurutmu menjadi kaya berarti kamu bisa bersaing dengan keluarga He? Percaya atau tidak, aku akan menjagamu juga. Yu Kaiping berkata dengan marah. Coba sentuh aku dan lihat apa yang terjadi. Tahukah kamu dari mana aku baru saja datang? Biarkan aku memberitahumu, aku baru saja datang dari tempat Gubernur Zhang. Jika terjadi sesuatu padaku, Gubernur Zhang tidak akan membiarkanmu pergi. He Tianyu mengerutkan kening. Hubungan antara Yu Kaiping dan Gubernur bukanlah rahasia di Haizu.
Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang takut padanya, jika tidak, orang terkaya di Haizu pasti sudah berubah sejak lama. Yu Kaiping, masalah hari ini tidak melibatkanmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Tapi kalau kamu memprovokasiku atas kemauanmu sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan kira aku tidak tahu kalau Gubernur Zhang sedang sakit parah, dukunganmu mungkin tidak akan bertahan lama, He Tianyu mencibir. Wajah Yu Kaiping menjadi gelap, siap mengungkapkan bahwa Zhang Zeng telah disembuhkan oleh Zhou Yu. Namun, Zhou Yu menghentikannya. Dia sebagian tidak ingin mengungkap bahwa Zhang Zeng telah disembuhkan, dan sebagian lagi tidak ingin mengungkap hubungannya dengan Zhang Zeng. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Paman Yu, biarkan aku yang mengurus ini. Setelah itu, dia menatap He Tianyu. Aku memberimu satu kesempatan, nyala sekarang, kalau tidak, aku tidak akan keberatan membereskan keluarga He. He Tianyu tertawa terbahak-bahak, dia menatap Zhou Yu dengan wajah penuh cemoohan. Anak sombong. Serang dia, patahkan kakinya. Atas perintah He Tianyu, ketiga tetua di belakangnya segera menyerang Zhou Yu. Bab 652. Mengirim makanan. Bahkan saat dia berada di dalam mobil, Zhou Yu sudah merasakan kehadiran ketiga lelaki tua ini, yang semuanya berada di tingkat puncak bawaan agung. Namun bagi Zhou Yu, kehebatan tersebut hanya dua kata, mangsa yang mudah. Orang tua yang memimpin serangan, matanya berkilat ganas dan mulutnya melengkung ke atas, melancarkan tendangan cambuk ke arah pinggang Zhou Yu. Gang Jin yang kuat membungkus kaki kanannya. Kalau tendangan ini mengenai tiang listrik, tiang itu pasti langsung patah. Dia yakin bahwa untuk menjatuhkan Zhou Yu, serangan ini akan cukup. Namun, Zhou Yu dengan santai mengulurkan tangannya. Bang! Tangan Zhou Yu langsung mencengkeram pergelangan kaki lelaki tua itu. Serangan ganas orang tua itu tiba-tiba terhenti. Senyum sinis di wajah lelaki tua itu langsung membeku. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia segera berusaha mengerahkan kekuatannya untuk melepaskan diri dari Zhou Yu, tetapi cengkeraman Zhou Yu sekuat besi, tidak bisa digerakkan. Pada saat itu, Zhou Yu tersenyum tipis. Orang tua itu tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang mengerikan mengalir ke meridian kakinya, seperti pintu bendungan yang melepaskan banjir. Dalam sekejap, meridiannya hancur total. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia menjerit menyedihkan. Saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya terlempar tak terkendali. Bang! Bang! Dua dampak berat pun terjadi. Dua lelaki tua lainnya langsung terbanting. Darah menyembur dari ketiganya yang saling bertautan di udara, bagaikan air mancur. Ledakan. Tubuh ketiga lelaki itu hampir bersamaan jatuh ke tanah, jeritan tak henti-hentinya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Terutama He Tianyu. Ketiganya adalah master puncak bawaan agung yang disewa keluarga He dengan harga yang sangat mahal. Dia mengira salah satu di antara mereka dapat dengan mudah mengalahkan Zhou Yu. Namun, dia tidak menyangka bahwa, jika digabungkan, mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Zhou Yu. Dalam sekejap, getaran menjalar ke seluruh tubuhnya, dipenuhi rasa takut. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Putranya, He Liang, telah memberitahunya bahwa kematian kepala keluarga He mungkin ada hubungannya dengan Zhou Yu. Setelah mengetahui usia Zhou Yu, dia secara tidak sadar mengira Zhou Yu adalah kaki tangan pembunuhan kepala keluarga He. Mungkinkah ayahnya dibunuh oleh pemuda ini? Dia tidak dapat membayangkan monster macam apa yang telah dimusuhinya. Saat itu, He Tianyu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan saat dia mendongak, dia melihat Zhou Yu sedang menatapnya. Wajah He Tianyu menjadi pucat karena ketakutan. Dia langsung berteriak ketakutan. Sialan, semuanya minum obat kalian dan hentikan dia. Saat He Tianyu selesai berbicara, sekitar selusin master bela diri yang dibawanya tidak ragu-ragu, masing-masing menelan pil. Saat berikutnya, gelombang energi darah yang mengerikan meletus dari masing-masing dari mereka. Zhou Yu menyipitkan matanya. Pil ledakan darah. Pil Blood Burst merupakan sejenis pil yang membakar ki dan darah dalam waktu singkat. Ada banyak jenis pil ini, dengan kualitas yang bervariasi, dan yang telah ditelan orang-orang ini adalah yang kualitasnya rendah. Meski begitu, pemandangan belasan orang ini meminum pil Blood Burst secara bersamaan sungguh mencengangkan. Pada saat Zhou Yu terkejut, orang-orang ini menyerangnya tanpa rasa takut. Zhou Yu menyipitkan matanya, dan segera mengaktifkan Eight Desolation Fist. Ledakan. Gelombang energi tinju yang mengerikan langsung turun. Kelompok seniman bela diri telah menelan pil ledakan darah, tetapi kemampuan mereka sendiri hanya pada tingkat transformatif. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melukai Zhou Yu. Hanya dalam hitungan detik, mereka semua terpental oleh energi tinju Zhou Yu. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah, berlumuran darah dan tak sadarkan diri. Ledakan, ledakan. Saat itulah terdengar suara mesin menderu.
Zhou Yu mendongak dan melihat He Tianyu sudah berada di dalam Range Rover, dengan panik menginjak gas dan bergegas melarikan diri. Sepatutnya sebuah Range Rover, kemampuan akselerasinya membuatnya tak terlihat dalam sekejap. Yu Kaiping yang melihat He Tianyu bergegas pergi, tertegun. Apakah ini masih kepala keluarga He, kekuatan terkemuka di Haizu? Ini terlalu. Yu Kaiping penuh dengan desahan. Sebelumnya, orang-orang ini bukanlah orang yang mudah tersinggung di matanya. Namun kini, di hadapan Zhou Yu, mereka tak lebih dari sekadar objek belas kasihan dan ejekan. Dia menatap Zhou Yu lagi. Pria muda ini, sungguh tidak bisa dimengerti. Zhou Yu tidak mengejar He Tianyu tetapi berbalik ke Yu Kaiping. Paman Yu, apakah kamu tahu alamat keluarga He? Yu Kaiping mengangguk. Yu Kaiping tiba-tiba ragu-ragu dalam pidatonya, terkejut. Kamu tidak berpikir untuk pergi ke tempat mereka, kan? Sama sekali tidak, tuan tua keluarga He, dia adalah tuan di alam suci. Zhou Yu tersenyum tipis. Orang tua itu meninggal lebih dari setengah bulan yang lalu. Yu Kaiping tercengang. Setelah beberapa saat, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Zhou Yu mengangguk. Dia datang untuk menyusahkanku, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Desis. Yu Kaiping menarik napas tajam. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Paman Yu, beri aku alamat keluarga He, lalu kamu bisa kembali dulu. Yu Kaiping lupa bagaimana dia bisa memberikan alamat itu kepada Zhou Yu. Baru setelah sosok Zhou Yu menghilang dari pandangannya, dia kembali ke dunia nyata. Setelah sadar kembali, dia menggelengkan kepala dan mendesah. Keluarga He. Kemalangan yang datang dari surga bisa ditanggung, tapi kemalangan yang ditimbulkan sendiri tidak menawarkan jalan keluar. Bab 653. 3 Semi-Sein. He Tianyu melaju kencang sepanjang jalan pulang, menerobos lampu merah yang tak terhitung jumlahnya hingga ia tiba di villa keluarga He. Setelah memarkir mobilnya, dia melompat keluar dan bergegas menuju penjaga gerbang, sambil berteriak dengan mendesak. Pergi dan panggil 3 pendeta Cus segera. Biarkan mereka segera keluar untuk menjaga villa kalau ada yang menyerang. Para penjaga tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi melihat He Tianyu terburu-buru, mereka tidak berani bertanya dan buru-buru menurut. He Tianyu sendiri kembali ke villa. Ia bermaksud minum secangkir teh untuk menenangkan syarafnya, tetapi saat ia menuangkan teh, cangkirnya terjatuh ke tanah dan pecah. Saat cangkir itu pecah, He Tianyu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tiba-tiba berdiri. 3 Semi-Sein, kurasa, mungkin tidak cukup untuk menghentikan anak itu. Jika mereka tidak bisa menahannya, saya harus meminta pria itu untuk bertindak. Ekspresi He Tianyu berubah muram, dia menggertakkan giginya dan berkata, Zhou Yu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah selesai, dia berlari ke ruang belajar, mengambil beberapa barang dari brankas, mengemasnya ke dalam tas, lalu bergegas masuk ke mobil dan melaju pergi. Tidak lama setelah He Tianyu pergi, Zhou Yu tiba di depan villa keluarga He. Sambil menatap batu raksasa di samping gerbang villa yang diukir dengan tulisan flamboyan, keluarga He, Zhou Yu tertawa dingin dan melangkah menuju gerbang. Para penjaga gerbang, melihat seorang pemuda asing mendekat, langsung berteriak. Berhenti di situ. Ini bukan tempat untuk bersantai, semua orang yang tidak terkait harus segera pergi. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Bagaimana jika aku memilih untuk tidak pergi? Wah, sepertinya kau mencari masalah, kata salah satu penjaga sambil menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju Zhou Yu. Dia siap memberi Zhou Yu pelajaran. Bagi Zhou Yu, kedua hal ini sama sekali tidak menarik. Dia mengabaikan keduanya begitu saja dan terus berjalan menuju He Residence. Saat dia melewati mereka, kedua penjaga itu berteriak, terpental mundur dan pingsan di udara secara bersamaan. Zhou Yu melangkah melewati gerbang keluarga He dan berteriak. He Tianyu, keluar. Teriakan ini, diresapi dengan kekuatan demonik roar. Raungan itu mengguncang seluruh villa keluarga He. He Su baru saja selesai mandi dan hendak berbaring ketika dia mendengar suara gemuruh itu. Wajahnya menjadi pucat, dan dia segera bangun, berpakaian, dan berlari keluar. Begitu panggilan Zhou Yu berakhir, 3 pria tua bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dengan sapuan indera ketuhanannya, Zhou Yu langsung mendeteksi bahwa ketiganya berada di alam semi-santo. Pemimpinnya adalah seorang pria tua yang mengenakan pakaian latihan berwarna merah tua. Orang tua itu tak lain adalah Chu Zeng, seorang semi-santo yang dihormati dalam keluarga He. Chu Zeng sedang bermeditasi ketika para penjaga menyampaikan perintah He Tianyu agar mereka menjaga villa terhadap kemungkinan serangan. Mereka bingung. Keluarga He hidup dalam damai, dari mana datangnya musuh? Ketika mereka sedang menanyakan keadaan di sekitar, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Mereka segera bergegas ke tempat kejadian. Mereka mendapati pendatang baru itu adalah seorang pemuda berusia di bawah 30 tahun. Dia mengerutkan keningnya. Nak,
Apakah kau sudah memakan isi perut binatang buas yang berani menerobos masuk ke keluarga He? Berlututlah dan mohon ampun segera, dan karena kamu masih muda, aku mungkin akan mengampuni nyawamu, katanya. Zhou Yu menatap ketiga pria itu dengan dingin dan berkata dengan ringan. Hanya orang setengah suci yang berani bersikap sombong. Apakah kau pikir kau layak membuatku berlutut dan memohon belas kasihan? Jika kau tidak ingin mati, minggirlah dan bawa He Tianyu keluar. Ekspresi wajah Chu Zeng menjadi gelap. Anak nakal yang sombong. Jika kamu tidak mau mendengarkan nasihat, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, katanya. Dengan itu, Chu Zeng segera bergerak. Dia berteriak dingin dan melayangkan pukulan ke udara ke arah Zhou Yu. Gang Jin yang ganas menghasilkan ledakan keras di udara. Ekspresi Zhou Yu tetap tenang, ia dengan santai melayangkan pukulan untuk menghadapinya. Bang! Pukulan itu beradu. Wajah Chu Zeng yang awalnya jahat tiba-tiba berubah. Retak, retak. Meridian di lengannya tiba-tiba meledak. Chu Zeng menjerit kesakitan, memuntahkan darah, dan terlempar ke belakang. Dia benar-benar meremehkan kekuatan pukulan Zhou Yu. Menurut pandangannya, berhadapan dengan pemuda seperti itu, dia hanya perlu menggunakan 50% kekuatannya untuk melumpuhkannya. Namun, pada saat kontak, dia hanya merasakan Gang Jin yang meledak-ledak, seperti banjir yang mengalir deras, menyerbu tubuhnya dan langsung menghancurkan meridiannya. Penatua Chu. Dua lelaki tua lainnya masih menunggu untuk menonton pertunjukan itu, tetapi pada saat berikutnya, mereka terkejut. Chu Zeng adalah yang terkuat di antara ketiganya, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh satu pukulan. Chu Zeng, memegang lengannya, berteriak mendesak. Anak ini kuat, seranglah dengan kekuatan penuh, jangan gegabah. Ia yakin bahwa dirinya telah ceroboh, yang menyebabkan kekalahannya hanya dengan satu gerakan. Mendengar ini, dua orang lainnya tidak ragu-ragu dan meraung bersama, menyerang Zhou Yu. Zhou Yu mendengus dingin. Tidak tahu tentang kematian. Jika kamu menginginkan kematian, maka aku akan mengabulkannya. Zhou Yu mengepalkan kedua tinjunya, kekuatan geng naga miliknya meledak dengan dahsyat. Tinju Zhou Yu langsung bertabrakan dengan kedua pria itu. Pemandangan yang sama, hasil yang sama. Kedua semi-saint, seperti Chu Zeng, juga memuntahkan darah dan terlempar kembali. Kali ini, ketiga wajah itu berubah sangat ketakutan. Itu bukan kecerobohan. Itu adalah kesenjangan kekuatan yang mutlak. Kekuatan pemuda ini jauh melampaui mereka. Akan tetapi, saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Karena tatapan Zhou Yu tertuju pada mereka, dipenuhi dengan niat membunuh, jelaslah bahwa ia memiliki niat untuk membunuh. Saat Chu Zeng dan yang lainnya berpikir untuk melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Tepat saat Zhou Yu hendak melancarkan aksinya, sebuah teriakan tergesa-gesa terdengar. Bab 654. Potensi. Alis Zhou Yu berkerut saat dia mendongak dan melihat seorang gadis berambut acak-acakan dan berpakaian agak berantakan berlari menghampiri. Gadis itu tidak lain adalah He Su. He Su mengenakan kemeja longgar lengan pendek di tubuh bagian atas dan hanya celana pendek di tubuh bagian bawah, dengan sandal di kakinya. Namun, saat ia berlari, goyangan tubuhnya menimbulkan hayalan-hayalan. Zhou Yu menyipitkan matanya, memperhatikan saat He Su mendekatinya. Apa, kau akan menghentikanku? He Su berkata dengan tergesa-gesa. Ketiganya adalah senior keluarga He, dan tugas mereka adalah melindungi keluarga He. Mereka bukan sekedar bawahan seseorang. Petik 2. Saya pikir mereka pasti telah ditipu oleh He Tianyu. Setelah berbicara, He Su menoleh ke arah Chu Zeng. Penatua Chu, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Chu Zeng pucat saat dia berkata. He Tianyu mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, mengatakan bahwa musuh sedang menyerang dan meminta kita untuk melindungi keluarga He. He Su segera melihat sekeliling. Di mana He Tianyu? Beberapa pengawal yang bersembunyi di dekatnya mengumpulkan keberanian mereka dan datang. Nona Su, kepala keluarga. Dia pergi begitu saja. Mendengar ini, wajah He Su dipenuhi amarah. Si He Tianyu terkutuk itu, sebagai kepala keluarga, malah membuat masalah dan menyelinap pergi. Alis Zhou Yu berkerut. Drama yang bisa aku tonton. He Su menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tidak, Tuan. Zhou, aku ingin memintamu untuk mengampuni Penatua Chu dan yang lainnya. Petik 2. Mengampuni mereka. Hanya karena kamu bilang begitu. Zhou Yu mendengus dingin. Zhou, tolong minggir. Aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap He Su. Apa yang wanita ini ingin lakukan? He Su buru-buru berkata. Jika aku punya niat jahat, kau bisa mengambil tindakan dan mengakhiri hidupku. Zhou Yu berpikir sejenak, itu memang benar. Dia mengikuti He Su ke satu sisi. Zhou, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Petik 2. Kesepakatan. Kamu mendukung ayahku untuk menjadi kepala keluarga He, dan sebagai balasannya, keluarga He akan melayanimu.
Kilatan kejutan melintas di mata Zhou Yu. Permintaan He Su memang di luar dugaannya. Namun, jika keluarga He benar-benar dapat berguna baginya, itu akan menghemat banyak masalah. Tetapi, Zhou Yu menatap He Su. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya tahu bahwa kakekmu, kepala keluarga He, meninggal di tanganku. Kau ingin bekerja sama dengan orang yang membunuh kakekmu. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Mendengar Zhou Yu menyebut-nyebut tentang kepala keluarga He, pandangan jijik terpancar di mata He Su. Dia menatap mata Zhou Yu dan berkata, Zhou, kamu mungkin tidak mengerti keluarga He kami. Bapak leluhur itu memang kakek saya, tetapi dia sangat keras dan tidak berperasaan terhadap garis keturunan ayah saya karena, jauh di lubuk hatinya, dia tidak mengakui ayah saya sebagai putranya, meskipun karena beberapa alasan, dia harus mengakuinya. Kemudian, alasan utama mengapa ayah saya, He Tianhua, dapat berhasil menjadi kepala keluarga sebagian besar karena saya. Tepatnya, karena saya lebih pandai dalam manajemen, mengubah banyak aset keluarga He yang merugi menjadi menguntungkan dan mengendalikan lebih dari separuh aset keluarga, sehingga mendatangkan manfaat besar bagi sebagian besar anggota keluarga. Dengan berat hati, kepala keluarga tua itu mengizinkan ayahku untuk menggantikannya sebagai kepala keluarga. Namun, kepala keluarga tua itu tidak pernah menyerah dan memaksa ayahku untuk menyerahkan jabatan kepala keluarga kepada paman keduaku, He Tianyu. Sampai insiden yang melibatkan saudara saya, He Lun, terjadi di Qinzhou, bersama dengan beberapa persiapan sebelumnya, dia kemudian memaksa ayah saya untuk mengundurkan diri. Itulah situasi umumnya. Jadi, pada kenyataannya, kami memiliki sedikit ikatan emosional dengan patriark lama dan tentu saja tidak akan membalas dendam padanya. He Su menatap Zhou Yu dengan hormat. Zhou, aku bersumpah, semua yang kukatakan tadi adalah kebenaran. Jika ada kebohongan sedikit saja, aku bersedia menerima hukuman apapun darimu. Zhou Yu menyipitkan matanya, pandangan termenung tampak jelas di matanya. Jadi, begitulah adanya. Itu masuk akal. Zhou Yu terus menatap He Su, mengamati wanita ini. He Su tanpa ragu menatap Zhou Yu, mata indahnya dipenuhi dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Sejujurnya, ekspresi di mata He Su dan daya tarik alami yang terpancar darinya, Zhou Yu sendiri merasa agak sulit untuk menolaknya. Zhou Yu tiba-tiba berkata, biarkan aku merasakan detak jantungmu. He Su terkejut, tampaknya tidak menyangka Zhou Yu tiba-tiba membuat pernyataan seperti itu. Ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera menerimanya. Sejak dia muda, banyak sekali pria yang mengidamkan tubuhnya. Jika suatu hari nanti dia harus menyerahkan dirinya pada seorang pria, maka Zhou Yu di hadapannya tampaknya merupakan pilihan yang layak. He Su menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia melangkah mendekati Zhou Yu, lalu menutup matanya. Meski matanya terpejam, kelopak matanya tak kuasa menahan gemetar. Zhou Yu tidak ragu-ragu dan langsung meletakkan tangannya di dadanya. Melalui kaos tipisnya, Zhou Yu merasakan kelembutan yang luar biasa. Akan tetapi, niatnya bukanlah untuk terpengaruh oleh hawa nafsu, melainkan untuk memeriksa kondisi tubuh He Su. Saat memeriksa, cahaya tajam melintas di mata Zhou Yu. Memikirkan itu adalah Silver Fox Bewitching Heart yang alami. Bab 655. Penyerahan. Yang disebut dengan Silver Fox Alluring Heart fisik merupakan tipe fisik yang sangat unik. Konon, ribuan tahun lalu, seorang wanita bernama Daji juga memiliki bentuk tubuh seperti ini. Selama berabad-abad, dia menjadi terkenal karena memikat kaisar dan menyebabkan kehancuran berbagai bangsa. Zhou Yu juga melihat hal ini dalam sebuah teks kuno yang disimpan oleh orang tua itu. Dia selalu mengira itu hanya legenda, namun hari ini, dia benar-benar bertemu seseorang dengan fisik hati rubah perak yang memikat. Tentu saja, fisik hati rubah perak yang memikat milik He Su belum berkembang sepenuhnya, jadi pesonanya hanya memengaruhi orang biasa dan beberapa seniman bela diri tingkat rendah. Jika dikembangkan sepenuhnya di masa depan, bahkan para penguasa Saint Realm kemungkinan akan menganggapnya tak tertahankan. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana mengembangkan fisik ini. Namun, orang tua itu mungkin tahu. Jika dia bisa menaklukkannya, dia mungkin menjadi aset penting di masa depan. Berpikir demikian, Zhou Yu memutuskan untuk menyetujui permintaan He Su. Saya bisa menyetujui permintaan Anda, katanya. Mendengar persetujuan Zhou Yu, He Su menunjukkan ekspresi gembira. Terima kasih, Tuan Zhou. Namun, sebelum itu, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Alasan paman kedua saya, He Tianyu, bisa menjadi kepala keluarga, selain karena paksaan kakek tua, juga terkait erat dengan dukungan yang diterimanya dari seorang tetua di keluarga He. Yang lebih tua. Ya, mereka adalah beberapa tetua keluarga He kami. Mereka mungkin tidak berada di alam suci, tetapi mereka sangat dihormati. Petik 2. Tentu saja, para tetua mendukungnya sebagian karena kakek tua, tetapi yang lebih penting, He Tianyu pasti telah mendapatkan dukungan dari kekuatan besar di Hucheng. Jadi,
jika kamu memutuskan untuk mendukung kami, kamu pasti akan menyinggung kekuatan besar di belakang paman keduaku di Hucheng. Hesu dengan gugup memberitahu Zhou Yu tentang fakta ini. Dia tidak tahu apakah pengungkapan ini akan membuat Zhou Yu takut untuk mendukungnya. Namun dia juga memilih untuk tidak menyembunyikannya. Sebab jika dia tidak mengatakannya sekarang, jika kekuatan utama di belakang He Tianyu menyerang nanti, Zhou Yu mungkin akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Namun ketika Zhou Yu mendengar ini, dia hanya tersenyum tipis. Kekuatan utama yang Anda sebutkan adalah keluarga Zhu dari Hucheng, bukan? Jangan khawatir, jika dia berani datang, aku tidak keberatan berurusan dengan mereka lagi. Mendengar ini, Hesu tertegun. Zhou, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Sebelum datang, Zhao Jianlong telah membantu Zhou Yu menyelidiki keluarga Zhu, jadi Zhou Yu tentu saja tahu sedikit tentang mereka. Jangan khawatir tentang hal itu. Ketahuilah bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Zhu, dia meyakinkannya. Wajah Hesu berseri-seri karena kegembiraan. Zhou, kalau begitu sudah beres. Ya, jawabnya. Hesu melirik Chu Zeng dan yang lainnya di kejauhan lalu membisikkan beberapa patah kata kepada Zhou Yu, yang mengangguk setuju. Beberapa menit kemudian, Zhou Yu dan Hesu kembali ke tempat Chu Zeng dan kedua temannya berdiri. Hesu menatap Chu Zeng dan berkata, Tuan Chu, saya telah memohon kepada Tuan. Chu Zeng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tuan Chu, saya butuh kalian bertiga, dan juga para pengawal di bawah komando Anda, untuk hanya menerima perintah dari ayah saya dan saya, jelasnya. Wajah Chu Zeng dan teman-temannya berubah. Mereka mengerti betul apa maksudnya ini. Itu adalah perebutan kekuasaan, kata Chu Zeng dengan ekspresi muram. Bagaimana jika kita bertiga tidak mau? Kilatan tegas melintasi mata Hesu. Saya tidak akan menghentikan Tuan. Zhou, katanya, setiap kata mengandung makna yang dalam, nasib mereka akan ditentukan. Chu Zeng dan teman-temannya saling berpandangan, lalu semuanya menghela napas. Karena mendapati diri mereka dalam posisi sulit, mereka berjuang untuk berdiri dan berlutut dengan satu kaki. Nona Su, mulai hari ini, kami hanya akan mengikuti perintah Anda. Senyum akhirnya mengembang di wajah Hesu. Lalu, dia menoleh ke Zhou Yu. Zhou Yu mengangguk, melangkah ke belakang ketiga pria itu dan kemudian, dengan lambaian tangannya, dia mengalirkan ki sejati kayu Yi ke tubuh mereka masing-masing. Ketiga pria itu terkejut saat mengetahui bahwa luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka telah berumur panjang namun belum pernah menyaksikan pemandangan ajaib seperti itu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, luka mereka hampir sembuh sepenuhnya. Ketiganya tercengang. Saat itu, mereka semua merasakan sensasi terbakar di dalam tubuh mereka. Sebagai semi-santo, mereka segera merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang ki sejati ini. Ketiganya berbalik menghadap Zhou Yu. Apa itu tadi? Tanya mereka. Zhou Yu dengan tenang menjelaskan. Aku meninggalkan sedikit sesuatu di dalam tubuhmu. Aku punya kekuatan untuk menyembuhkanmu dengan cepat, tapi juga untuk mengambil nyawamu dengan cepat. Jika kamu benar-benar setia pada Hesu, kamu akan aman, lanjutnya. Tapi jika kau masih ragu, nasibmu akan suram. Mendengar ini, wajah Chu Zeng dan yang lainnya langsung berubah masam. Kemarahan mendalam bergolak dalam diri mereka. Meskipun menjadi semi-saint, mereka harus tunduk pada kendali orang lain. Namun, pemikiran akan kehadiran Zhou Yu yang tangguh dengan cepat meredakan perlawanan mereka. Setelah sekian lama, kemarahan mereka pun mereda dan mereka dengan hormat menundukkan kepala. Kami bersumpah tidak akan mengkhianati Nona Su, mereka bersumpah. Pada saat ini, Hesu dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan Chu Zeng dan para pengawal di bawah komandonya, rencana ayahnya untuk merebut kembali posisi kepala keluarga berjalan dengan baik. Adapun He Tianyu, Zhou Yu telah setuju untuk membantunya menghadapinya. Hesu menatap Zhou Yu. Zhou, aku akan membawa mereka untuk menemukan ayahku dan menghadapi para tetua keluarga. Petik 2. Jika Anda memiliki instruksi lain, silakan hubungi saya langsung, katanya. Dimengerti, jawabnya. Zhou Yu tidak berlama-lama di keluarga He. Dia langsung kembali ke hotel. Karena familiar dengan rute itu, ia langsung menuju ke kamarnya, hendak masuk, ketika tiba-tiba, ia membeku. Secara naluriah menggunakan indera ketuhanannya, ia menemukan bahwa pintu kamarnya telah dirusak dan dibiarkan terbuka sedikit. Ekspresi Zhou Yu menjadi gelap saat dia bergegas ke kamar Milan. Milan sudah pergi. Bab 656. Peristiwa masa lalu keluargaku. Zhou Yu dengan hati-hati menggeledah kamar Milan. Di dalam ruangan, tidak ada sedikit pun jejak kehadiran Milan yang tersisa. Jelas, seseorang sengaja menghapus jejak Milan, tidak ingin dia melacaknya. Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Feihu. Zhou, mengapa kamu tiba-tiba menelepon? Apakah ada yang salah?
Chen Feiyu terdengar panik di ujung sana, dengan suara seorang wanita di latar belakang, jelas dia tengah melakukan sesuatu. Suara Zhou Yu terdengar dingin saat dia berkata, Milan hilang. Suara Chen Feiyu berubah karena khawatir. Nona Mi hilang. Zhou, tidak. Zhou Yu mendengus dingin. Tentu saja, aku tahu itu bukan kamu. Aku ingin kamu mengaktifkan semua koneksimu dan segera menemukannya untukku. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tahu konsekuensinya. Chen Feiyu bergidik ketakutan. Dia buru-buru berkata, Ya, aku akan mencarinya segera. Tunggu saja, aku akan memberitahumu begitu aku punya kabar. Zhou Yu menutup telepon. Dia memandang sekeliling ruangan kosong itu, merasa bahwa masalah ini jauh dari sederhana. Untuk amannya, Zhou Yu mengangkat teleponnya lagi dan menghubungi nomor lain. Tak lama kemudian, suara Zhang Zeng terdengar. Haha, Yu kecil, ada apa? Paman Zhang, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Beritahu saya. Saya punya teman, Milan, dia hilang, mungkin diculik. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Zhang Zeng terkejut. Milan yang kamu sebutkan, apa hubungannya dengan keluarga Mi? Dia dari keluarga Mi. Putri dari mantan kepala keluarga. Zhang Zeng mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa. Juga, Paman Zhang, ada satu hal lagi, orang tua Milan meninggal bertahun-tahun yang lalu, bisakah Paman membantuku menyelidiki penyebab kematian mereka? Tentu saja, tidak masalah. Setelah menyetujui, Zhang Zeng menutup telepon dan segera memerintahkan bawahannya untuk mempercepat penyelidikan. Ini adalah pertama kalinya Zhou Yu meminta bantuannya, dan Zhang Zeng sama sekali tidak ragu-ragu mengatakannya. Sementara itu, Zhou Yu juga tidak tinggal diam. Hilangnya Milan menjadikan keluarga Mi sebagai tersangka utama. Siapa lagi yang akan pergi ke hotel untuk membawanya pergi kalau bukan keluarga Mi? Berpikir demikian, Zhou Yu bergegas turun ke bawah, memanggil taksi, dan langsung menuju ke rumah keluarga Mi. Setengah jam kemudian, Zhou Yu tiba di pintu masuk rumah keluarga Mi. Dia segera menyebarkan indera ketuhanannya, tetapi sesaat kemudian, wajahnya berubah sangat muram. Seluruh rumah keluarga Mi kosong melompong, tak seorang pun terlihat. Di bawah naungan indera ketuhanannya, Zhou Yu dapat menjelajahi setiap sudut rumah keluarga Mi. Beberapa tempat penting, seperti brankas misalnya, dibiarkan terbuka, tetapi isi di dalamnya hilang. Bagaimana mungkin keluarga Mi yang perkasa itu bisa dibobol? Apa yang sedang terjadi? Tepat saat wajah Zhou Yu menjadi gelap, teleponnya berdering. Itu dari Zhang Zeng. Yu kecil, aku sudah mengirim orang untuk mencari tahu keberadaan Milan. Soal yang kamu minta aku periksa sebelumnya, aku sudah menemukan beberapa informasi di pihakku. Zhou Yu mengungkapkan keterkejutannya. Zhang Zeng menjelaskan. Untuk beberapa kekuatan besar, keluarga, dan perusahaan di Haizu, termasuk beberapa tokoh berpengaruh, kami memiliki berkas kasus yang terperinci, sehingga tidak sulit untuk memeriksanya. Meskipun Zhang Zeng dengan santai menjelaskan. Faktanya, berkas kasus yang dibicarakannya hanya dapat diakses oleh tidak lebih dari 3 orang di seluruh Haizu. 2 orang lainnya harus memberitahunya terlebih dahulu jika mereka ingin mengakses. Aku mengerti, Zhou Yu mengangguk. Beginilah situasi dengan keluarga Mi. 25 tahun yang lalu, terjadi ledakan di bekas perkebunan keluarga Mi. Ledakan itu hampir memusnahkan garis keturunan keluarga Mi, tetapi hanya sedikit yang selamat. Termasuk kepala keluarga saat ini, Mi Yufu, dan saudaranya Mi Youlu yang juga beruntung selamat dari ledakan, satu-satunya keturunan langsung yang tersisa di keluarga Mi. Orang tua Milan termasuk di antara mereka yang tewas dalam ledakan itu, Zhou Yu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin tiba-tiba terjadi ledakan? Lagi pula, keluarga Mi punya banyak orang yang terampil, bukan? Zhang Zeng menggelengkan kepalanya. Data di sini menunjukkan bahwa itu adalah kecelakaan. Tapi dari pengalaman saya, pasti ada konspirasi yang terlibat, hanya saja belum ada bukti kuat yang tersisa sekarang. Keluarga Mi dengan cepat menutup-nutupi masalah ini, dan seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang menyelidikinya. Zhou Yu menyipitkan matanya. Zhang Zeng benar, ledakan ini jelas tidak sederhana. Ngomong-ngomong, aku juga punya berkas tentang Milan di sini yang kupikir kamu mungkin tertarik. Oh, ada apa? Tanya Zhou Yu. Wah, itu berkas yang cukup lengkap. Biarkan aku meminta Jingjing untuk membawanya kepadamu, saran Zhang Zeng. Zhou Yu mengangguk. Terima kasih, Paman Zhang. Hehe, jangan sebutkan itu, Zhang Zeng terkekeh. Sebenarnya aku berencana untuk mengundangmu makan malam di rumahku, tapi sepertinya kamu terlalu sibuk sekarang. Lanjutkan pekerjaanmu, dan beritahu aku jika kamu membutuhkan hal lain. Petik 2. Baiklah, jawab Zhou Yu tanpa basa-basi. Setelah menutup telepon, sekitar setengah jam kemudian, Zhang Jingjing melaju kencang dengan BMW putih.
Dia mengenakan pakaian kasual dan tampak sangat efisien. Zhang Jingjing menyerahkan tas arsip kepada Zhou Yu. Ayahku memintaku untuk memberikan ini kepadamu, katanya. Zhou Yu mengambilnya. Dia segera membuka tas arsip itu, mengeluarkan dokumen di dalamnya, dan mulai membaca. Begitu membaca, alis Zhou Yu langsung berkerut. Bab 657. Dokumen yang diberikan Zhang Zeng berisi beberapa informasi tentang orang tua Milan. Kontennya luas dan bervariasi. Zhou Yu melihatnya sekilas. Ayah Milan bernama Miou Guo, dan dia bukan keturunan sah keluarga Mi, melainkan anak tidak sah dari mendiang kepala keluarga Mi. Akan tetapi, kepala keluarga Mi yang tua sangat mempercayainya, membesarkannya dengan penuh semangat, dan mendukungnya untuk menjadi penerus kepala keluarga Mi. Namun pada malam ia menjadi kepala keluarga Mi, sebuah ledakan terjadi di kediaman keluarga Mi. Orang tua Milan berhasil melarikan diri, tetapi mereka hanya punya waktu untuk mengantar putri mereka pergi sebelum mereka meninggal. Berbagai catatan lain dalam dokumen tersebut, tanpa kecuali, menunjukkan bahwa ledakan itu tampaknya terkait erat dengan Miu Fu. Zhou Yu membaca dokumen itu, yang mencatat beberapa rahasia orang lain, namun itu bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai dokumen penting. Lalu mengapa Zhang Zeng masih menyuruh Zhang Jingjing secara khusus menyampaikannya? Saat Zhou Yu merenung, dia mendongak dan memperhatikan bahwa Zhang Jingjing masih berdiri di depannya. Mengapa kamu belum pergi? Zhang Jingjing meliriknya. Aku tidak akan kembali. Kamu telah menyelamatkan ayahku, aku harus membalas budimu. Petik 2. Kamu mungkin akan menghadapi banyak masalah selanjutnya, dan kehadiranku akan membuat segalanya jauh lebih lancar untukmu. Zhou Yu mengangkat alisnya. Dia langsung mengerti. Zhang Zeng pasti telah mengirim Zhang Jingjing untuk membantunya. Zhang Jingjing melotot padanya. Hei, aku di sini untuk menjadi pengawalmu, dan kamu malah mengeluh. Zhou Yu melambaikan tangannya berulang kali. Baiklah, cukup cerewetnya. Kau terdengar seperti induk ayam tua. Zhou Yu terdiam. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Saat itu, telepon Zhou Yu berdering. Itu dari Chen Feihu. Zhou, aku sudah menemukan keberadaan Nona Milan. Petik 2. Zhou Yu bertanya dengan cemas. Saya mendengarnya dari Mi Zongqiang. Nona Milan berada di sebuah kelab malam bernama Wanhua Tower. Mi Zongqiang memerintahkan saya untuk menyebar di sekitar menara Wanhua untuk memantau keadaan sekitar. Petik 2. Mi Zongqiang. Zhou Yu menyipitkan matanya. Seperti yang diduga, Milan telah dibawa oleh keluarga Mi. Baiklah, kirimkan aku alamatnya, dan tunggu aku di pintu masuk. Zhou Yu hendak menutup telepon, tetapi Chen Feihu dengan cepat berkata. Suaranya bergetar. Ada apa? Tanya Zhou Yu. Saya. Lebih baik aku tidak pergi. Jika aku pergi, Mi Zongqiang akan tahu bahwa aku sudah memberitahumu berita itu, dan kemudian aku tidak akan bisa lagi mengumpulkan informasi untukmu tentang keluarga Mi. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Mi akan berubah, kamu tidak perlu mengumpulkan berita apapun. Chen Feihu tergagap. Zhou, tapi, bicaralah terus terang, kata Zhou Yu dingin. Zhou, Menara Wanhua, itu bukan tempat biasa. Ini memiliki latar belakang yang sangat dalam, saya. Denganku di sini, apa yang kau takutkan? Tanya Zhou Yu dingin. Mungkin, kau tidak begitu mengerti Haizu, tapi orang-orang dari dunia bawah di sini tahu bahwa Menara Wanhua adalah negara di dalam negara, tempat yang tidak memiliki hukum. Sekali kau menyinggung orang di sana, bahkan para dewa pun tak dapat menyelamatkanmu. Petik 2. Zhou Yu mendengus dingin. Dia tahu bahwa Chen Feihu takut mati dan tidak berani pergi. Sekalipun ada 18 lapisan neraka, mereka tidak bisa menghentikanku. Tunggu di sana. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu menutup telepon. Melihat Zhou Yu sangat marah, Zhang Jingjing bertanya. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu menemukan Nona Mi? Di mana dia? Menara Wanhua, pernah mendengarnya. Zhang Jingjing menggeleng dengan tatapan kosong. Kudengar tempat itu sangat tidak biasa, bagaimana menurutmu? Berani pergi? Tidak ada tempat di Haizu yang Nona Zhang tidak berani kunjungi, kata Zhang Jingjing dengan bangga. Masuk ke mobil. Zhou Yu masuk ke mobil Zhang Jingjing, dan mengikuti alamat yang dikirim Chen Feihu, mereka segera tiba di Menara Wanhua. Chen Feihu sudah menunggu di pintu masuk Menara Wanhua. Melihat Zhou Yu tiba, dia bergegas menyambut mereka. Zhou. Lalu, dia melihat Zhang Jingjing. Mengingat posisi Chen Feihu, dia tidak mungkin mengenali Zhang Jingjing. Dia merasa aneh, dia sudah memberitahu Zhou Yu bahwa tempat ini berbahaya, jadi mengapa Zhou Yu membawa seorang gadis ke sini? Zhou Yu mengangguk dan berkata, apakah Milan ada di dalam? Chen Feihu menganggukkan kepalanya. Hentikan omong kosongmu, bawa aku untuk menemukannya. Chen Feihu meratap dalam hati. Dia sebenarnya tidak berani masuk ke dalam, tetapi dia juga tidak berani menyinggung Zhou Yu.
Dia hanya bisa mengumpulkan keberanian dan berjalan masuk. Menara Wanhua memiliki 7 lantai, dan meskipun bangunannya tidak tinggi, dekorasi interior dan kemewahannya berada di luar imajinasi Zhou Yu. Memasuki Menara Wanhua seperti memasuki dunia lain. Tanah anggur dan daging, dunia emas dan kemewahan, burung berkicau dan penari mempesona, tempat yang keluar dari surga. Zhang Jingjing, di sampingnya, tampak penuh dengan penghinaan di matanya. Aku tidak menyangka ada tempat seperti ini di Haizu. Kalian semua suka tempat seperti ini, bukan? Zhou Yu dengan bijak memilih untuk tidak menjawab. Di bawah pimpinan Chen Feihu, mereka bertiga tiba di aula mewah di lantai 7. Saat masuk, Zhou Yu langsung melihat Milan. Pada saat itu, pakaiannya agak compang camping, rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh memar dan luka, tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Melihat kejadian ini, kemarahan yang mendalam muncul di mata Zhou Yu. Pada saat itu, seorang pria berusia 30-an berdiri dari sofa di dekatnya dan mencibir. Chen Feihu, bagus sekali, kau memang berhasil membawa Zhou Yu kepadaku. Pria ini tak lain adalah Mi Zongqiang. Bab 658. Menawarkan hadiah besar untuk bantuan. Mendengar kata-kata ini, Chen Feihu langsung ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah drastis. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, tanda menyangkal. Zhou, aku tidak. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan langsung berseru. Sekarang aku mengerti, Mi Zongqiang pasti tahu aku bekerja untukmu dan sengaja membocorkan informasi itu kepadaku. Zhou Yu menatap Chen Feihu dengan acuh tak acuh. Sentuhan ilahinya dapat dengan jelas merasakan bahwa Chen Feihu tidak berbohong. Jelas, Mi Zongqiang sengaja mencoba membuatnya marah. Zhou Yu melangkah mendekat, mengangkat Milan, memeriksanya, dan mendapati bahwa dia hanya pingsan sementara dan tidak dalam bahaya kematian. Dia menghela napas lega, lalu menatap dingin ke arah Mi Zongqiang. Mi Zongqiang, awalnya, demi menghormati Milan, aku memberi keluarga Mimu 3 hari. Sekarang tampaknya keluarga Mimu tidak menghargai kesempatan ini dan mencari kehancurannya sendiri. Petik 2. Karena triknya sendiri gagal, Mi Zongqiang tidak peduli dan mencemooh. Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Saya akui, di Qinzhou, Anda memang memiliki pengaruh. Tapi kamu lupa, ini Haizu, bukan tugasmu untuk mengambil keputusan sebagai orang luar. Apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Biarkan aku memberitahumu, itu milik keluarga Yan. Datang ke sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Zhang Jingjing, yang telah menonton drama dari samping, tiba-tiba menjadi marah saat mendengar kata-kata keluarga Yan. Petik 1. Dia segera melangkah maju dan memarahi dengan marah. Apakah kamu anjing dari keluarga Yan? Di mana orang-orang dari keluarga Yan? Biarkan mereka keluar dari sini, aku ingin melihat apakah keluarga Yan benar-benar melanggar hukum. Perhatian Mi Zongqiang tertuju pada Zhou Yu sepanjang waktu. Dia tidak menyangka gadis yang bersembunyi di belakang Zhou Yu tiba-tiba akan menyerang. Dia mengamati Zhang Jingjing, merasa dia agak familiar tetapi tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, keluarga Mi telah menghabiskan banyak uang untuk membujuk seseorang dari keluarga Yan agar mendukung mereka melawan Zhou Yu. Saat itu, Mi Zongqiang yang dipenuhi rasa dengki, tidak mau diintimidasi oleh seorang gadis. Dia mencibir. Zhou Yu, aku tidak menyangka kamu akan membawa wanita cantik ke sini. Dia memang terlihat cantik. Nanti, setelah aku menyingkirkanmu, aku akan membuatnya gembira di hadapanmu. Mata Zhang Jingjing langsung berkilat marah. Beraninya Mi Zongqiang menghinanya seperti ini. Dia mencari kematian. Zhang Jingjing hendak menyerbu dan menamparnya 2 kali, tetapi Zhou Yu menghentikannya. Aku akan menanganinya untukmu. Setelah berkata demikian, Zhou Yu menyerahkan Milan kepada Chen Feihu, lalu dengan sekejap ia muncul tepat di hadapan Mi Zongqiang. Mi Zongqiang menjerit dengan sedih saat dia dipukul oleh Zhou Yu dan terbanting keras ke tanah. Mi Zongqiang berteriak berulang kali, matanya menyala-nyala karena marah. Dia berteriak keras. Cepat, panggil Yan Shao ke sini. Mendengar teriakan Mi Zongqiang, anak buahnya segera berlari keluar. Beberapa saat kemudian, Zhou Yu merasakan beberapa kehadiran kuat datang. Dia menoleh dan melihat sekelompok besar orang berjalan masuk. Yang memimpin mereka adalah pacar yang dilihat Zhou Yu di rumah Zhang Zeng kemarin, lebih tepatnya, mantan pacarnya. Yan Kaining. Saat itu, Yan Kaining diapit oleh 2 siswi muda yang hampir telanjang. Beberapa lelaki tua berambut putih mengikuti di belakangnya. Aura kuat itu terpancar dari individu-individu ini. Yan Kaining dan Mi Zongqiang keduanya adalah tokoh muda terkemuka di Haizu, dan saling mengenal satu sama lain. 2 hari yang lalu, setelah Zhou Yu dan Milan meninggalkan keluarga Mi segera membahas cara menangani Zhou Yu. Mi Zongqiang mengajukan diri, sambil menyebutkan bahwa ia mengenal Yan Kaining dan mungkin bisa mengajaknya terlibat.
Karena Yan Kaining sudah murka atas kegagalan hubungannya dengan Zhang Zheng, dan kedatangan Mi Zongqiang yang mengejutkan memberikan jalan keluar yang sempurna untuk kemarahannya, dia setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Maka, adegan ini pun terjadi. Yan Shao, itu dia, cepat, kalahkan dia. Dengan amarah yang berbisa, Mi Zongqiang menunjuk Zhou Yu dan meraung dengan marah. Yan Kaining menoleh dan kebetulan melihat Zhou Yu dan Zhang Jingjing. Ekspresinya berubah. Melihat Mi Zongqiang lagi, Zhang Jingjing meledak. Yan Kaining, kau benar-benar monster yang menyamar sebagai manusia, aku sangat buta hingga tertipu olehmu. Tempat yang sangat memalukan, ternyata dikelola oleh keluarga Yanmu. Tunggu saja, aku akan menyuruh ayahku menghancurkan tempat ini saat aku kembali. Kulit Yan Kaining menjadi gelap. Dia bermaksud melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa target yang ditunjuk Mi Zongqiang adalah Zhou Yu dan Zhang Jingjing. Dia pastinya tidak akan membiarkan Zhou Yu lolos. Namun Zhang Jingjing adalah suatu masalah. Dia berharap bisa mengeksekusi wanita ini saat itu juga. Namun dia tidak memiliki keberanian. Lagi pula, Zhang Jingjing adalah putri gubernur, dan keluarga Yan belumlah cukup sombong untuk mengganggu putri gubernur sesuka hatinya. Setelah memikirkannya lagi, dia hanya bisa menghindari masalah itu untuk sementara. Yan Kaining melirik Zhou Yu, kilatan dingin terpancar di matanya, lalu dia menatap ke arah Zhang Jingjing. Saya hanya lewat saja, tidak tahu apa yang terjadi di sini. Saya pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Yan Kaining hendak pergi. Mi Zongqiang tercengang dan cepat-cepat berteriak. Yan Shao, apa? Aku sudah membayar harga yang mahal, kau berjanji untuk mengurus anak ini. Dengar, begitu kau membantuku menghabisi anak ini, jalan di sisinya ini akan menjadi milikmu. Ekspresi Yan Kaining menjadi gelap, dia berjalan cepat, dan menamparkan Mi Zongqiang lagi. Persetan denganmu, apa kau tahu siapa dia? Mi Zongqiang hampir tercengang oleh pukulan itu. Darah mengalir dari mulutnya, wajahnya menggambarkan kesengsaraan. Siapa dia? Dia putri gubernur Zhang Zheng. Bab 659. Curahan hati. Pada saat itulah, sekilas inspirasi melintasi benak Mi Zongqiang. Dia ingat. Bertahun-tahun yang lalu, pada suatu jamuan makan malam investasi kota, dia pernah bertemu Zhang Jingjing. Hanya saja karena perbedaan status mereka yang sangat jauh, dia tidak sempat melakukan kontak dekat dan hanya meliriknya dari kejauhan. Tidak heran dia tampak familiar. Dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah putri gubernur. Dalam sekejap, keringat dingin membasahi pakaian Mi Zongqiang, dan dia bahkan melupakan rasa sakitnya. Selesai. Kali ini semuanya sudah berakhir. Karena telah menyinggung putri gubernur, keluarga Mi-nya hancur. Setelah Yan Kaining selesai memberi pelajaran pada Mi Zongqiang, dia bermaksud pergi. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia melangkah maju, menghalangi jalannya. Apakah aku setuju untuk membiarkanmu pergi? Ekspresi Yan Kaining menjadi gelap. Zhou, jangan melampaui batasmu. Bagaimana jika aku melampaui batas, apa yang akan kau lakukan? Zhou Yu mencibir. Kilatan kebencian muncul di mata Yan Kaining saat dia segera memerintahkan. Belum sempat Yan Kaining selesai bicara, ketiga tetua di belakangnya bergerak serentak. Zhou Yu telah merasakan bahwa ketiga orang ini semuanya berada di alam semi-sein. Orang-orang setengah suci, dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Saat ketiga orang itu menyerangnya, Zhou Yu langsung mengaktifkan keterampilan Jinding dan memanfaatkan kekuatan Geng Naga. Bang! Dia melayangkan pukulan. Gang Jin yang sangat kuat berubah menjadi beberapa kekuatan ki berbentuk naga emas yang berbenturan langsung dengan pukulan ketiga pria itu. Ketiga orang jagoan di alam semi-sein seketika terkejut, muka mereka memucat, mereka menyemburkan darah dan terhuyung mundur. Zhou Yu tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Dia langsung menggunakan Mountain River Step, bergerak seperti hantu, dan langsung muncul di hadapan mereka. Tendangan menyapu yang dipadukan dengan kekuatan Geng Naga dilancarkan. Tulang kaki ketiga pria itu langsung hancur. Ketiganya menjerit saat mereka terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat ini, wajah Yan Kaining berubah liar. Dia hanya menyaksikan Zhou Yu beraksi satu kali, di rumah Zhang Zheng, di mana Zhou Yu mengalahkan Jiang Daoren dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, Jiang Daoren hanya berada pada alam bawaan, dan terlebih lagi, keahliannya adalah ilmu sihir. Oleh karena itu, menurut Yan Kaining, meskipun kekuatan Zhou Yu tangguh, hal itu bukanlah masalah besar. Sekarang, melihat Zhou Yu melumpuhkan ketiga bawahan semi-sainnya dalam dua gerakan, dia benar-benar tercengang. Pada saat itu, Zhou Yu menoleh untuk melihat Yan Kaining. Yan Kaining yang ketakutan, mundur berulang kali. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu menoleh untuk melihat Zhang Jingjing. Nona Zhang, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Zhang Jingjing menatap Yan Kaining dengan wajah marah.
Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Yan Kaining. Tamparan. Dengan tamparan itu, Yan Kaining terhuyung mundur 2 langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun Yan Kaining tidak berani membalas, hanya menahan pukulan. Satu tamparan jelas tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya, jadi Zhang Jingjing memberinya beberapa tamparan lagi secara berurutan. Namun, sejujurnya, Zhang Jingjing, sebagai seorang gadis dan bukan seorang seniman bela diri, tamparannya tidak terlalu menyakitkan, paling banter membuat wajah Yan Kaining bengkak dan sedikit berdarah. Setelah ditampar, Zhang Jingjing mendengus dan berbalik. Melihat ini, Zhou Yu berhenti sejenak. Zhang Jingjing tentu saja belum melampiaskan semua amarahnya. Tetapi dia tahu bahwa keluarga Yan bagaimanapun juga adalah keluarga nomor 1 di Haizu, dan dia tidak bisa memaksakan sesuatu yang berlebihan atau itu akan menimbulkan masalah bagi ayahnya. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah berbicara, dia menatap Yan Kaining. Batukkan 3 miliar, dan Anda bisa pergi. Kalau tidak, aku jamin, kamu pasti tidak akan keluar dari pintu ini. Mendengar hal ini, kilatan amarah yang penuh dendam melintas di mata Yan Kaining, dan dia berteriak. Zhou, jangan coba-coba, apa kau benar-benar berpikir keluarga Yanku takut padamu? Zhou Yu mengejek. Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu seperti apa siksaan yang sebenarnya. Zhou Yu melesat maju, langsung muncul di depan Yan Kaining. Pada saat yang sama, sebuah jarum perak muncul di tangannya, yang ia tusukkan langsung ke leher Yan Kaining. Dalam sekejap, Yan Kaining menjerit menyayat hati. Teriakan itu hampir membuat Mi Zongqiang ketakutan setengah mati. Duduk di tanah, pantatnya bergerak mundur karena panik, mati-matian menjauhkan diri dari Yan Kaining. Dan Yan Kaining sendiri berguling-guling di tanah sambil kesakitan, menggeliat antara hidup dan mati. Melihat kejadian ini, Zhang Jingjing tercengang. Nona muda yang pemarah itu juga ketakutan, kulitnya menjadi agak pucat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Yan Kaining mulai memohon belas kasihan. Cepat, berhenti, aku akan membayar. Mendengar ini, Zhou Yu berjalan mendekatinya dengan langkah santai, menginjak dada Yan Kaining untuk menahannya, dan kemudian dengan cermat mencabut jarum perak itu. Rasa sakit di dalam tubuh Yan Kaining berangsur-angsur mereda. Dia tergeletak di tanah, wajahnya pucat pasi, tatapan matanya sayu, seluruh tubuhnya gemetar, amat sangat menyedihkan. Kamu punya waktu setengah jam, aku ingin melihat uangnya. Zhou Yu mengucapkan kata-kata ini, lalu berbalik dan berjalan menuju Chen Feihu. Saat ini, Chen Feihu juga sudah tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu bisa begitu mendominasi, tidak hanya menjatuhkan 3 semi-sein dalam 2 gerakan tetapi juga menyiksa tuan muda keluarga Yan sedemikian rupa. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa wanita cantik yang mengikuti Zhou Yu adalah putri gubernur. Sekarang berhadapan dengan Zhang Jingjing, dia secara aneh merasa seperti seekor tikus di hadapan seekor kucing, sebuah penyerahan diri yang hampir berdasarkan naluri yang berasal dari tekanan garis keturunan. Lagi pula, bagi orang-orang seperti mereka dari dunia bawah tanah, bahkan saat berhadapan dengan para jagoan bela diri mereka tidak akan begitu takut, tetapi kewenangan rumah gubernur adalah lain ceritanya, apalagi orang di hadapannya yang merupakan putri dari orang paling berkuasa di Haizu. Zhou Yu berbicara, awasi mereka, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan ini, dia mengambil Milan dari tangan Chen Feihu dan berjalan keluar. Bab 660. Inspeksi. Zhou Yu membawa Milan ke kamar kecil di sebelahnya. Dia dengan lembut membaringkan Milan di sofa. Melihat pakaiannya yang compang camping, Zhou Yu ragu sejenak sebelum perlahan melepas celana Milan. Zhou Yu sebelumnya telah memeriksa tubuhnya, itu tidak lebih dari beberapa luka kulit dangkal. Yang dikhawatirkan Zhou Yu adalah apakah orang-orang itu telah. Oleh karena itu, dia perlu mengonfirmasikan hal ini. Sesaat kemudian, Zhou Yu menghela napas lega dan kemudian dengan agak canggung mendandani Milan. Untungnya, Mi Zongqiang hanya menyiksanya dan tidak memperkosanya. Segalanya akan lebih mudah sekarang. Zhou Yu mengalirkan ki sejati kayu Yi ke tubuh Milan, dan setelah sekitar 10 menit, luka-luka di tubuhnya berangsur-angsur hilang. Tak lama kemudian, Milan terbangun. Dia membuka matanya perlahan, awalnya agak bingung, tetapi dia kembali jernih setelah beberapa detik. Setelah mendapatkan kembali kejelasannya, dia secara naluriah menjerit. Ketakutan menutupi wajahnya, dan tubuhnya meringkuk seperti bola, gemetar terus-menerus. Melihat ini, hati Zhou Yu terasa sakit, mengetahui betapa parahnya Mi Zongqiang telah menyiksanya melalui reaksinya. Dia dengan cepat meraih bahu Milan dan berkata dengan lembut. Milan, ini aku. Saya Zhou Yu. Mendengar suara Zhou Yu, Milan menoleh ke arahnya. Ketika dia melihat wajah Zhou Yu dengan jelas, dia tidak dapat menahan diri lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Yu sambil menangis terseduh-seduh. Zhou Yu tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya menepuk punggungnya dengan lembut. Setelah sekian lama, emosi tegang Milan akhirnya mereda. Wajahnya memerah,
dan dia menundukkan kepalanya, menarik diri dari pelukan Zhou Yu. Namun, saat berikutnya, dia menjadi tegang lagi. Dia menyadari pakaiannya tampaknya telah dilepas. Kulitnya langsung pucat. Dia memeluk dirinya sendiri erat-erat, dan air mata yang baru saja berhenti mengalir mulai mengalir lagi. Melihat ini, Zhou Yu dengan cepat berkata, "Milan, tentang itu, aku baru saja memeriksamu. Masih murni." Mendengar kata-kata ini, Milan terkejut, mengangkat kepalanya, dan menatap Zhou Yu. Zhou Yu merasa agak malu, menyentuh hidungnya. Suara mendesing. Milan langsung merasakan pipinya panas membara, dan dia buru-buru membenamkan kepalanya di antara lututnya, meringkuk seperti bola. Orang ini, memeriksa berarti memeriksa. Mengapa berbicara begitu terus terang? Itu membuatnya sangat malu. Bagaimanapun, dia seorang gadis. Merasa suasana mulai canggung, Zhou Yu segera mengganti pokok bahasan. "Ngomong-ngomong, Milan, bagaimana kamu bisa ditangkap di sini?" Milan menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan perlahan mengangkat kepalanya. "Saya tidak kenal orang itu, yang saya ingat hanyalah dia memiliki kepala yang dicukur bersih dengan kumis Fu Manchu. Dia sangat kuat, kultivasinya tampaknya tidak lebih lemah dari direktur kami Wei Wuya." Petik 2. Setelah sampai di sini, dia menyerahkanku pada Mi Zongqiang. Zhou Yu mengerutkan kening. Apakah keluarga Mi punya orang-orang sekuat itu? Milan menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Tidak, orang ini jelas bukan dari keluarga Mi. Kurasa, dia pasti dipekerjakan oleh Mi Zongqiang." Zhou Yu mengangguk. Jika keluarga Mi benar-benar memiliki orang-orang kuat seperti itu, mereka mungkin sudah mengirim orang-orang itu untuk melawannya sejak lama. "Milan, mengenai orang tuamu, aku sudah mendapatkan beberapa informasi." Zhou Yu secara garis besar membagi informasi yang diperolehnya dari Zhang Zheng dengan Milan. Milan tertegun, ekspresinya linglung. "Anak haram. Mungkinkah ledakan ini dimaksudkan untuk membunuh orang tuaku?" Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan sampai sejauh itu, tapi, saat ini, hanya ini informasi yang kami miliki." Milan mengepalkan tinjunya. "Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ni Yufu dan orang-orangnya." Zhou Yu mengangguk. "Setelah kamu menghilang, aku langsung pergi ke villa keluarga Mi, tapi ternyata sudah sepi. Namun, Mi Zongqiang masih ada di luar sana." Mendengar ini, ekspresi Milan tiba-tiba menjadi rumit, dipenuhi amarah dan ketakutan, dan bahkan mulai gemetar. Dia tidak akan pernah melupakan adegan Mi Zongqiang menangkapnya ke menara Wanhua dan menyiksanya. Saat itu, tatapan matanya yang sinis dan berbisa tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah kerabatnya, yang berbagi darah yang sama. Dia tampak lebih seperti musuh dengan kebencian yang mendalam. Memikirkan tatapan matanya itu masih membuat Milan takut. Zhou Yu menepuk bahu Milan dengan lembut. "Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan membantumu sampai akhir. Aku akan membuat Mi Zongqiang membayar 2 kali atas apa yang dia lakukan padamu." Tapi tatapan matanya tidak tampak seperti dia meminta uang, melainkan meminta bantuan. Dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk meminta keluarganya mengirim ahli. "Zhou, begitu para ahli keluarga Yan tiba, mungkin akan merepotkan, haruskah kita pergi?" Zhou Yu mengejek. "Mengapa kita harus pergi?" Alasan dia membawa Milan pergi adalah untuk memberi Yan Kaining kesempatan menelepon untuk meminta bantuan. Kalau tidak, bagaimana dia akan menanyai keluarga Yan tentang kasus melawan Environment Pharmaceuticals? Ayo keluar dan lihat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.